Jatuhnya kurang sih, Dap. Sana jomblo gak? Enggak dong. Udah lama kan nggak lihat dua bulat gini. Wah. Dengar-dengar takometer tambah banyak tuh. Takometer tambah banyak tuh, berarti performanya naik dong. Nah, iya dong. Pertanyaan orang bengkelnya satu, Mas mobilnya Porsche ya? Apa nggak sakit hati? Suzuki Porsche kali ya? Ada anak Papi Roy di sini. Kok enggak ada Yang tadi tidur. Bangun. Pelanggan. dari malam party. Arti. Enggak sih, jatuhnya kurang sih, Dap. Ini Papi Roy sebenarnya dari mana sih sebenarnya? Papi Roy itu ada nama Papi Roy dari mana sih sebenarnya? Dari Papi Roy-nya sendiri kan dia lahir. Dia lahir ya. Masa iya dia nggak punya dikasih nama? Iya, ini sober kan nih? Sober kan nih? Ini dari mana ya? Gimik itu hanya gimik ya guys. Itu hanya gimik semata ya. Nggak bisa. Enggak kita nggak suka mabuk. Di sini ada Oldap, terus ada Mas Arnold, Halo guys. ada Mas Satria, dan ada Mas Rangge di sana. Mereka kebetulan kita sebenarnya mau ikut event Legit Car Show di Bali. Nah teman-teman dari Jakarta ada yang road trip, ada yang naik pesawat, tikumnya di sini. Terus besok subuh, ntar kita rencana jalan bareng ke Bali gitu. Masih ada yang nunggu. Belum. Masih ada yang nunggu mobilnya dari towing. Udah ada yang mau nyebrang Bali, tapi orang-orangnya masih di sini. Oke, kita mulai dari Oldap deh. 1. Ya kan? Kita mulai dari Oldap. Oke, 1. Ya. Lanjut. Kita mulai dari Oldap. 3, 5. Pada gila kan? Kan tadi mulai dari gua. Sebenarnya yang bikin kalian tiap hari pergi bareng tuh apa sih sebenarnya? Kalau saya sih jomblo. Sama Mas, jomblo juga. Terus apa? Ya jomblo juga sih, Mas. Sana jomblo gak? Enggak dong. Jadi Jomblo apa semua. diperjelas kali ya? Iya. Apanya? Ada apa sih kawan? Ada apa sih kawan? Ada, ya ampun. Ada apa gerangan Berangkatnya sih? doang sendiri, Mas. Oh. Status masih aman. alhamdulillah. Status masih karyawan. Tapi banyak sih yang masuk ke telingaku ya. Wah, anak-anak party mulu. Ada yang ngomong kayak gitu coy. Ada bener. Buka DM nih. Ada yang ngomong kayak gitu. Menurutku sih nggak ada masalah ya. Karena anak muda. Duit mereka anak muda butuh hiburan. Ya. Wanita. Oh, wanita. Kalau kita kan lebih ke party kan kita pulang pagi Mas. Tapi kita bangun pagi juga kerja. Jadi harus balance. Betul. Gitu. Paginya jam berapa, Dap? Saya kebetulan jam 12. Tapi teman-teman di luar sana apapun yang ngikutin Papi Roy itu ya, apapun itu ya mereka sih cuman untuk buat senang-senang aja. Betul. Ya kan. Yang bikin aku yang pertanyaannya adalah kalian bisa pergi bareng tiap malam, senang-senang bareng. Ada bondingnya kan di situ. Maksudnya ada rasa nyaman satu sama lain. Apa yang bikin kalian senyaman itu pergi bareng sebenarnya? Kalau dari saya sendiri, ntar kita tanya yang Satu-satu lain. deh. Satu-satu. Kalau dari saya sendiri nyaman? Enggak. Tidak. Kata siapa orang di tongkrongan ini isinya cengan, bulian, hinaan, pokoknya toksik lah. Halo? Apa no? Itu yang tapi itu ketoksikan itu yang membuat saya bahagia. Karena hidup Anda toksik. Itu kan mic-nya ada di tengah ya. Oh ya, ini sama aja sih. Iya. Gini dong. Nah. Udah lama kan nggak lihat dua bulat gini. Yang bikin gua nyaman di Papi Roy itu kayak apa ya? Di Jakarta kita kan Setuju gua. semangat ya. Benar.
Belum. Ya, ya, udah. Belum. Sip. Udah. Baik banget. Oke. Ya, Kayak apa gitu tuh? ya? Ya gitu lah Apa tuh pokoknya. tadi Udah tuh? kayak gitu tadi Mas, udah cukup. Ya karena di Jakarta saya merantau, Oh. ketemu anak-anak di Jakarta, teman-teman di Jakarta, ya bikin kita fun. Mau nggak mau lah ya. Tapi fun Mau kan, nggak mau lah. mau nggak mau, Orang nggak punya jadi temen. beban nggak punya teman. Tapi sebenarnya sih pertemanan yang selama nggak ada yang baper, kita mau ngomong apa aja kan cuman sebatas joke ya. Ya bercanda ada aja. baper-baper dikit ya selesainya besok selesai udah Yeah. kayak gitu. Contohnya Nol. Contohnya ya dari tongkrongan semua anak-anak ini yang paling sering dibully saya Mas. Karena apa Nol? Karena apa Nol? Aduh. Karena segi apa ya lu yang biasanya Mobil. Nah, mobil. karena gondrongan mobil saya kan. Mobil, hold up. Dava punya 203, Arnold punya Brio. Satria punya 205, Rangge W220 S-Class. Ya kan? Kenapa Brio yang dibully? Loh, jujur, ntar- jujur aja. Ntar orang-orang yang di luar pakai Brio tersinggung. Enggak, bukan karena mobilnya. Ingat, bukan karena mobilnya. Karena mobil. Jadi gini, gue jujur aja kali ya. Kayak Waketum bro, waketum. iya, ini waka. Info ya, ini Bener lagi. Ini HP gua. ini beliau adalah salah satu wakil ketua umum Brio Kuning Indonesia. Keren. Jadi Mas, maaf nih, bukan karena mobilnya kita bully dia. Kenapa tuh? Lebih ke mobilnya gondrong, rambutnya kagak. Ya kalau ada solusi untuk Rambut botak, tunjukin ke kamera dong. Kayaknya pakai wadoyok bisa ya gondrongnya. Coba dulu. Lidah ya. buaya ada saran juga. Aduh, panas ya Tapi makin itu ya. wakil ketua Nol. Hah? Wakil ketua bener. Wakil ketua Surabaya dan sekretaris di Indonesia. Keren. Brio kuning. Brio kuning. Panutan lu ada di sini. Untuk Brio Kuning, sorry, wakil ketua sama sekretaris Anda, kita bully. Brio kuning itu apa sih Nol? Semua aja dihancurin. Ya. Baru kali ini nih. Baru kali ini. Ini bengkok kayaknya itu. Enggak. Terkanan. Mas maaf ya Mas ya. Apa? Maaf ya. Emang kelakuannya kayak begitu. Garusu. Udah lanjut. Lanjut. Ya, tapi maksudnya apa yang bisa bikin kalian nanti misal nggak jalan bareng? Ayo, coba. Itu belum terpikirkan sih. Terpikirkan. Apa tuh? Jadi gini Mas, alhamdulillah kan? Benar itu dia jawabannya Masalahnya sebenarnya. kan Ergen gitu sekolah mana? Jatuhnya kurang sih Dap. Gitu sih. Kalau menurut gua sih Mas, kenapa ya apa yang bakal kita ke depan nggak bakal bareng ya? Mungkin nanti kalau Dapa udah nggak jomblo, Arnold udah nggak jomblo, Mas Rangge nikah, Ya. Amin. gua udah nggak jomblo, mungkin itu baru bisa pelan-pelan. Ya tetap kumpul bro, ya kan? Bro. Jadi semenjak ada circle ini ya Mas ya. Jadi kriteria pacar kita tuh nambah satu. Apa tuh? Harus bisa ikut circle kita. Ya. Tapi itu seru sih. Karena akan bete banget kalau pasangannya nggak bisa ikutin circle-nya. Kayak siapa ya? Emang ada? Siapa ya? Ada siapa ya? Kayak siapa ya? Kok tiba-tiba hening gini? Krik. Jangan usah dibahas. Jangan dibahas lah. Jangan. Itu urusan pribadi bro. tapi gini. Kita ke personal masing-masing ya. Kita ke masing-masing nih. Dava tuh aku kenal zaman di bendera yang lama. Ya kan? Ya. Dava tuh kenalnya di bendera yang lama ketika dia mau road trip ke Bromo. Dia road trip ke Bromo dan nih anak nih waktu itu dia benerin mobil dekat bengkel sini.
Oh iya betul. Iya kan? Parah. Surabaya. Parah, nggak Parah, mampir. apalagi sini. Kan belum kenal banget. Oh Mas. gitu, Iya, gitu. Belum kenal banget. Nah, main mobil kapan sih? Dev? Sejak kapan sih? Main mobil banget. Iya. 2012 SMA 2012. Ya. Mobil pertama apa, Dev? Honda Jazz, tapi itu mobil orang tua gitu yang cuma dipakai ceperin terus sama make. G8, GD3, Yang 2013 tuh G8 GE, ya. G8 ya, yang udah facelift yang putih lampunya. Diapain dulu mobil? Potong per Mas, mau bocah SMA dulu mah. Potong per. Ya, potong per, pelek OM. Iya. Standar ting-ting deh gitu doang. Velg cepet. OM tapi. Pelek OM. Ya, gak ada duit buat beli pelek. Kurang sedap. Kurang sedap. Iya. Ya gimana mau beli, nggak ada duit. Jujur aja, bokap nggak ada. Ya. Di mana ya kalau gue tahu ya? Apanya? Bokap. Di langit bro. Oh, aduh. Dari G8 ke Stop tuh, ganti Ninja motor. naik motor. Naik Otomotif motor. lah. Terus? Terus akhirnya udah kuliah, udah cari duit sendiri. Pertama kali ngangkat M46. Oh, M46 malah. 46. Oke. BMW. Terus? Jadi itu. Itu 2000 berapa? Ngangkat 2017 lah. 2017 sampai 2019. Itu mobil dijual karena putus. Banyak kenangan. Aduh, banyak kenangan. Jok kirinya kepake. Iya. Putus Makanya- tuh. Makanya gue jual. Itu sumpah, itu jujur. Tapi pelampiasannya itu di 203. Lebih enggak, habis dari M46 jual, ada sisa tuh ngangkat boxer W124. Boxer. Itu masih ada kan? masih ada. Nah, terus kenapa nggak di boxer dimainin sampai Wah, sekarang? jangan Mas, banyak semutnya itu. Dikasih tahu dong. Dikasih tahu. Apa ya, gak kepikiran, ketuaan juga sih. Terlalu udah banyak yang mainin juga. Contohnya ada Mas Daeng. Iya ya, Ah, Aldi Aldi Sena main tuh. boxer tuh. Udah Iya. kayak, aduh enggak lah kalau yang udah ada yang dimainin, males. Emang 203 nggak banyak yang mainin, banyak juga. Enggak. kan? Enggak ada Mas. Nggak ada ya? Dulu ya ada 2017 18 tuh 203 banyak tuh yang bikin. Kalau sekarang? Nggak ada Mas. Iya sih, nggak pernah dengar. Nggak pernah lihat sih. Nggak pernah coba. Paling standar tinggi. Kebanyakan bapak sih yang main. Ya. Ya nggak sih, yang speknya spek touring. Kalau gitu. di MB Club Ina tuh, nih info ya, kayak dikasih tahu sama orang-orang yang paling sering touring ya 203. 203 yang paling rajin tuh. Rajin touring dia. Setahun tuh Iya, bisa kayak kayak- 4, 5, 6 kali gitu loh. Nah, kalau di MB Club Ina kan lu sendiri yang nyentrik tuh, Dap. Oh, enggak di sana. Hah? Maksudnya? Gua enggak di sana, enggak di MB Club Ina. Terus di mana Di ya? MB 203. Oh, MB 203. Indonesia, ya. Itu kan tuh yang paling nyentrik tuh. Ya. Tanggapan Dongeng. orang paling muda kali. Paling muda juga. Tapi paling tinggi. Iya. Ya. Tanggapan Tapi orang di 203 tuh mobil di omel-omelin sama om-om. Oh, iya, paham. Dan kayak kemarin ke Bromo aja tuh dibilang, "Gila, ngapain Dan, nggak usah ikut lagi," katanya. Nyusahin gitu. Nyusahin. Makanya kan waktu itu keluar Surabaya kan, karena ban pecah. Camber gitu jalan. Nah, Terus 203 ada rencana mau bangun apa lagi? nanti aja lah itu. Belum ya. Nunggu hilalnya. Belum ya. Nunggu hilalnya. Nah, kan mulai karirnya, Dap. Mulai karir kan di food vlogger ya? Enggak, lebih ke konten creator lah. Konten kreator. Bikin video pendek, short video gitu. Short Video lucu. Sejak kapan sih, Dap? 2018. 2018. Boomingnya 2019. Boomingnya 2019 akhir. Konten Pas apa? Covid. Konten Sama apa siapa? tuh? Gue duluan sendiri coy. Nggak sama siapa, saya dulu sendiri. Bersama teman-teman. Sendiri kalau- bersama sendiri atau bersama teman-teman nih? Sendiri bersama teman-teman, bukan maksudnya dengan dia tadi ngomong sarkas sama siapa itu kan maksudnya sama cewek. Iya. Iya sih itu Siapa juga. sih? Enggak. Allah. Enggak, saya jomblo diam. Bukan gara-gara cewek ya? Bukan. Ini aki-aki ikut aja. Kenapa? Ini loh pertanyaannya. Karena kita juga belajar dah. Iya, iya. Kita juga belajar. Kita juga baru mulai di TikTok nih. Kita baru mulai belajar di TikTok. Nge-create
terus ngebaca algoritmanya TikTok itu kayak gimana sih supaya bisa ya Makin sekarang makin sulit ya baca algoritma ya. Tetap quality sih. Nomor satu tetap quality harus. Kalau dulu tuh masih bisa quality, masih bisa dikalahin sama quantity. oh Dulu. yeah. Semakin lu rajin, semakin rame Juga juga tuh. pasti. gitu. Heeh. Kalau sekarang quality nomor satu tetap. Dan yang yang gue perhatiin tuh di TikTok ternyata yang video-video yang ngobrol di depan kamera itu ngomong depan kamera lebih banyak loh, lebih cepet naiknya ya. Iya, karena TikTok tuh kan platform yang 1 menit sampai 3 menit gitu kan. Lebih pengen yang ringan-ringan aja. Tapi to the point. To the point langsung kayak tep gitu, nggak pakai basa-basi tanpa ngajak happy gitu loh. Iya. Hah? Dan bisik-bisik itu dong, ngomong di depan. terus abis itu apa namanya? Sejak kapan kenal anak-anak? Sejak jadi kemarin tuh singkat cerita saya sempat melarikan diri ke Bali ya, sekitar 3 bulan, lalu pulang. Setelah 3 bulan di sana, bertemulah dengan Mas Satria ini. Satria, kalian udah kenal berdua duluan ya? Apa? Udah kenal duluan sama Kita Rangge? bertiga duluan sih. Gua sama ini. Lu sih kayaknya belakangan ya. Iya, terus kayak Sama dulu- Arnold dulu deh kayaknya dia. Iya, sama Arnold Satria. dulu. Sama Kindi ya? Kindi. Nah, kini mereka bertiga, terus saya sama Rangge Jakarta main bareng kan. Udah. Ini momen poin 88 Jakarta nggak sih? Iya, momen poin. Iya kan? Momen poin, momen poin Ah, 888888 iya. Jakarta. Gua bener tuh lamanya. Banyak kan. 3 kali. Tiga kali aja. 3 kali. 3 kali. Dan kebetulan di anak Papiro ini isinya 8 orang. Iya. Oh Lu baru serius? nggak kan, tapi Iya, tapi gua Serius? baru nggak kan? Gue juga baru ngecok. Wah, Serius? keren nih podcast. Coba hitung. Siapa aja sih? Kita nih berempat. Ah. Kindi, Ah. Adit, Gerald, Neng. Ada 1 cewek udah. Ada berlapan. itu cewek kayak cowok dah. Iya. Iya, tahu. Udah berlapan. Gerald, Kan kita berempat. Adit, Adit, Gerald, Kindi, Neng. Kindi. Oh iya, 8. Iya. Barengan lagi. Emang angka 8 ya. 8. Udah kita- Jodoh emang. Udah tutup. Dan paling banyak di sana Libra. Wah. Kita di bulan Oktober makan gratisnya banyak. Men, kadonya juga banyak. Partinya everyday. Oke. Dari momen poin 88 itu opening, mulai ngumpul, mulai jalan bareng, akhirnya kebentuk sendiri tuh. Ya, sini. Sampai akhirnya sekarang kayak bingung kayak kemarin malam kan habis dari ke Tretas tuh. Tretes. Tretes. Heeh. Kayak ngobrol sama ada si Neng kan. Kok kita bisa main sama orang-orang jauh ini ya? Gitu. Orang-orang Surabaya asli gitu. Iya. Kok bisa ya? Iya. Yang Surabaya asli siapa, Dap? Enggak ada kali. Enggak ada. Arnold bukan kali. Bukan kali. Maksudnya kan tebuni lu berdua dari Surabaya. Kagak. Gede kan di sini, gede di sini. Enggak jadi di mana aja bisa. Sebenarnya mah. Gitu. kayak. Iya. Bingung aja terus ya udah. Syukuri aja. Tapi capek nggak sih Dap jadi selebgram tuh? Enggak dong. Kita bertiga keluar yuk. Duduk dulu. Capek-capek nggak capek, tergantung aja. Suka dukanya apa sih Dap? Share dong. Sukanya Terkenal. ya terkenal, itu tergantung sih. Kalau yang ekstrovert pasti suka, kalau yang introvert pasti kayak risih kan. Bukannya anak-anak Libra introvert ya aslinya ya? Enggak, ekstrovert malah bukannya. Rata-rata Libra ekstrovert nggak sih? Ada yang dua-duanya. Iya. Ambivert. Itu namanya. Apa tuh? Obat Apa panas. tuh ya? Gua juga perlu tahu lagi. Ekstrovert ya, introvert ya kan. Jangan makan tempat. Digeserin mau turun depan. Ya. Tapi thank you loh Dap. Thank you loh mas, belum Maksudnya- dikasih apa-apa udah thank you aja. Nanti Tapi- amplopnya terakhir lah. tapi benar sih teman-teman ya, teman-teman Oldap, Arnold, Mas Rangge dan teman-teman yang lainnya itu enggak, kita kan satu bagian coy. Oh, iya. Maksudnya kita banyak dibantu sama mereka, makanya kita harus say thank you Tapi sama kayak mereka. Arnold kurang sih. Balik lagi. Kena lagi aja lagi diem. Sorry, saya bully, sorry, Rio Kuning Indonesia. Tolong di respon dia kuning. Jadi di luar komunitas. Ada serius. Aduh, kena gua.
Iya, tapi bener loh, itu kita tuh udah banyak kebantu sih, banyak kebantu, dapat exposure juga dari kalian. Oh sama, kita juga merasa dibantu sama, sangat-sangat dibantu oleh Poin 88 yang terima kasih telah menceboki kerjaan kita ya. Ini cebokin apa ya kalau boleh tahu? Waduh, panjang di urusan kalau itu bahasa. Aduh. Ya. Oke, Kalian menyelamatkan nyawa saya. oke, Mas Arnold, Oke. mobil pertama apa? Mobil pertama saya dan beli sendiri ini, Brio. Oh Brio. Oke. Jangan dua aja dong. Rusak lagi nih. Ini kayak Korsel, punya korut orang. deh. Iya. Gimana Mas? Oke. harus 3. Oke. Jadi mobil pertama beli sendiri Brio. Iya, Brio. Oke, ini satu pencapaian yang luar biasa dong. Pastinya. Iya dong. Thank you guys. Pencapaian Pak, pencapaian. Hmm. Sebelumnya pernah ngulik nggak? No. Kalau ngulik dulu tuh kayak ikut-ikut teman-teman aja ke komunitas-komunitas, ikut anak-anak ikut build mobil kayak gimana kayak gitu aja sih di klub. Sebelumnya mobil apa yang diulik? Dulu sih lebih ke mobil temen bukan mobil saya sendiri. Oh bantu build, temen ngulik. kayak gitu. Oke. Kita langsung lompat ke Brio. Beli di mobil tahun? Tahun kemarin Mas. Tapi intinya karena saya pingin kuning, sebenarnya dari 2020 datangnya 2021. Kayak gitu. Oh memang sengaja buat kuning. Kuning. Tapi memang yang kuningnya Agak susah waktu agak itu. susah karena banyak orang yang mau kuning ya. Bener. Iya. Kenapa suka kuning? Warna favorit kayak. Gini Mas. Sorry, kita bukan membuli. Tidak membuli Brio kuning, sorry. Guys. Bukan itu. Kenapa kuning? Gini. No. Jadi warna kuning kan identik dengan mobil-mobil kayak high class lah, kayak gitu. SL. Ya, kayak gitu-gitu. Tapi Honda berani ngeluarin warna kuning itu pertama LCGC ya Brio. Emang iya. Oh iya. Ya, Aja lah. Agiaila ngikutin waktu itu. Tapi ya benar. Itu benar. Tapi emang iya itu. Iya. Jadi waktu itu akhirnya pilih Brio kuning. Pencetusnya berarti Brio ya. Dan tahu nyadar nggak sih Brio kuningnya Brio yang ini yang paling bagus? Dan akhirnya Jazz ngikutin. Iya. Ya. Iya. Kuning-kuning yang ada di Jazz yang sebelumnya nggak pernah tuh. Yang sebagus ini kuningnya. Bukannya Dulu lemon kayak lemon gitu. Lemon. Lemon gitu. Kenapa Brio pertanyaanku? Ya, budgetnya segitu, Mas. Oh gitu. Iya. Itu budget segitu gede Nggak gitu loh. dong. Gede dong. Nggak gitu Gede dong. dong. Dengan budget segitu juga bisa nahan dikit, bisa langsung dapat Jazz tuh. Oh, iya sih. Jadi bukan berdasarkan budget sih. Iya. Emang pilihannya kenapa Brio? Kenapa? Brio? Dah. Lucu sih. Soalnya Iya, lu bener. lucu. Soalnya lucu. Anjir. Apa karena Kan- dia Irit juga dibuat daily kan. Rencananya emang buat daily. Pakai Kayak gitu. kerja. Pakai kerja sana sini. Nah, mulai ngoprek, mulai ngacak-ngacak mobil nih. Datang langsung oprek gitu, Mas. Langsung tuh. Langsung. Apa Pelek duluan yang semua. dioprek? Awal sih kaki-kaki sih kayak pelek. Tapi belum ke main potong pad segala macam kan. Sekarang masih potong pad tuh kayak gitu. Oke, velg pertama apa? Velg pertama itu saya pakai SSR F Type F. Type F. Type F Iya. gitu. Oke. Ngembun ya ini ya. Kacamata ya. Aduh. Ya. Makin berat nih. Terus dari velg, Ah. setelannya waktu itu Kalau dibilang racing dulu belum racing dulu, soalnya belum miti banget gitu kan. ingat speknya? Ingat speknya nggak? Spek apa maksudnya, Mas? Velgnya? Gak usah panik. Oh, Gak usah panik. Gak usah panik. velgnya dulu Bener kayaknya anak. di lebar 7 di lebar 7 di ET 40-an. ET40. Ya. Ini velg keberapa yang sekarang? Ini velg ketiga. Rajin juga ya, ganti-ganti velg. Iya. Dari velg, oprek apa lagi? Dengar-dengar takometer tambah banyak tuh. Aduh. Ya nggak masalah. Iya, nggak masalah. Takometer tambah banyak tuh, berarti performanya naik dong. Nah, Iya iya. dong.
Ada apa aja komentarnya? Indikator gauge-nya apa? Oh, basic sih Mas, ada di oil press gitu-gitu. Oil press, Water temp, terus terus RPM RPM, terus sama oil temperatur. oil temperatur. Udah 4 sekarang. 4. Iya. Enggak nambah lagi. OTW jadi 12 Mas. OTW bus turbo, Bro. Amin. Iya kan? Oke. Terus ubahan apa lagi? Apa? Ubahan apa lagi? Rubahan paling Bumper. Ah, itu body kit. Body kit. Oh, Body kit. Itu body kitnya apa sih? Itu body kitnya kebetulan yang awal mulai itu dari Bang Aldi Rais. Saya beli dari Aldi Rais. Itu Ya, modelnya apa Rais namanya? Heeh. Itu modelnya apa namanya? Itu modelnya sih tipe Type R, kayak Civic Type R gitu. Type R. Type R. Nah, itu ada tunernya kah dari luar apa? Custom lokal yang Itu custom lokal dijual by masal? MDA sih. Garuda Sport itu MDA itu. Oh, Itu yang ngeluarin MDA kebetulan. Oh, MDA. Iya, Kemarin Info dari collab sama Om Aldi Rais yang kesini kan sebelumnya ya. Kemarin sempat mention tuh. Hmm. Oh, tuh ada tuh. Siapa? Arnold pakai body kit lu ya? Iya. Gitu. Tapi boleh maaf Mas, potong dikit. Nah, kan itu bumper dijual nih dari Aldi. Oh, bumper dijual. Enggak dong, dia emang build buat collab sama MDA untuk ngeluarin yang pesen-pesen body kit Type R itu. Oh. Ngejual. Aldinya berarti pakai juga dong. Aldi make. Oh. Mas mau Aldi potong. make. Tadi berhubung Arnold pakai yang Type R, Mas Aldi udah ganti bumper sekarang. Oh, bener. Udah kan? Emang udah beda, Bro. Udah beda. Cuma ada custom-customan dikit aja. Iya, karena Arnold Gitu. pakai langsung dirubah. Iya, gitu. Kenapa gitu? Bercanda Aldi. Ada, Bro. Aduh. Gitu. Gitu. Menurutmu sekarang mobilmu udah perfect belum? Belum sih, Mas. Apa kurangnya apa? No? Kurangnya sih saya kan pingin looknya oke nih di luar, tapi dipakai masih kurang nyaman. Oh, suspensi dong. Iya. Kayaknya ini deh. Kiri Iya. atau over, Iya. kanan suspensi. Nah, Wah. itu kira apa kanan nih? Tapi Oke. menurutmu suspensi ubahan itu penting gak sih? No? Penting kayaknya, Mas. Pentingnya apa? Pentingnya mungkin karena kenyamanan juga, keselamatan juga sih menurut saya. Yes. Keselamatan juga. Rencana ke depan pakai apa? Rencana sih pasti coilover dulu sih. Ya, habis itu? Ya mungkin beli mobil lagi untuk Nambah ya. Yuk sponsor masuk. Yuk. Yuk anjay. Pribadi dong. Emang old up doang yang bisa. Oke. Oke. Nah, misal nanti ganti mobil. Pengen mobil apa? Saya sih Jangan ngincer. ngomong budget ya. Pokoknya apa yang dipengenin? Oh. Kalau yang dipengen sih saya pengen main ini sih, Mas. Setuju gua. Ya kan? Kalian siapa pilihannya nggak salah. Nggak salah. Nggak salah pilihan. Boleh. M2. 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 Bismillah. Bismillah. Keren. Wah, ya kan? Pengen bebas kalau budget mah budget. Iya. M2C apalagi ya? Iya. Keren tuh. Season tuh mantep. Ada pakai takometer pasang. Gua pasang takometer full. Jangan lupa body kit Type R. Tetep ya Type R ya anjing. Aduh. Gelap. Gelap. Tapi M2 tuh udah nggak perlu diapa-apain lagi. Ganti velg pun itu agak kebanyakan M2 yang kita pernah pegang ya, itu agak susah nyari velgnya. Karena dia apalagi yang M2C, dia remnya udah gede banget. Bener. Pas nyusahin. Fendernya kecil. Wah, susah tuh nyari spek yang cocok buat M2. Tapi keren sih kalau M2C ya. Keren sih, mudah-mudahan segera. Amin ya Allah. Amin. Didoain sama anak yatim tuh. Ya, Wah, dua anak lu yatim nih. juga. Iya. Doain. Amin Iya kan? gua. Ya Allah makin kuat nih doa. Amin. Jatuhnya kurang sih. Tato deh, kita lanjut ke tato. Nah, Oke, kita lanjut ke tato. Wah. Lah. Hehehe. Balikin ah. Tok. Nah, Tok, Ya. sebelum Vitara apa sih? Kita kenal di Vitara kan? Kita kenal di Vitara. Nah, sebelum Vitara Cuma apa? sebelum Vitara saya jadi anak yang
taat akan orang tua, taat akan pendidikan, taat akan agama, rajin berolahraga, begitu Mas. Biar mereka yang jawab deh. Sebelum Vitara apa emang dulu? Kebetulan saya orangnya mandiri Mas, jadi saya mesti berangkat sekolah sendiri, jadi nggak ada kendaraan. Jadi saya kemungkinan Jatuhnya kurang sih. Jatuhnya kurang ya. Jadi tanya mobil lu apa dulu sebelum Vitara? Gua nggak ada. Ya udah, Jadi dianterin sekolah. Belum Belum ada Belum yang main. bener-bener main. belum bawa mobil karena kan pas itu kan masih sekolah. Jadi Masih sekolah masih diantar jemput supir. masih diantar jemput. Iya, Kadang iya, di supir, kadang teman. Iya. Siapa tuh? Apa tuh? Nah, teman-teman, buat yang belum tahu, Satria itu pernah terlalu dalam mainnya di kontes musik. Dalam, Pol. Dalam banget Pol. dulu. Saya Cebur. tahu, kenalnya tuh ini anak siapa ya gitu. Ini anak siapa ya? Datang ngacak-ngacak Vitara, TV-nya segede. Ini kalah nih. Ini kalah gede nih. Ini kalah Itu nih. aja kalah itu. Iya, sama ya? 50-in sekarang. Ini. Iya, 55. ya segitu coy. Segitu. 50-in. 50 kayaknya. 50. TV di rumah anda aja kalah besar sama TV di mobil dia. Dan itu ditaruh di mana tahu? Di atas Plafon. Apa gunanya? Saya aja sampai sekarang masih malu Mas kalau ada yang bahas. Apa Malu banget, gunanya? malu banget. Tapi itu dulu buat teman-teman yang belum tahu, dulu itu kadang-kadang banyak juga orang yang maksain buat menuhin regulasi Iya, spek betul, setuju. kontes yang mau diikutin sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang salah sih. Tapi dulu seru. Seru, itu yang Seru. dicari. Itu yang dicari. Makin banyak TV, makin the best apa dulu toh? The best apa ya dulu ya? The biggest cinematic. The Itu biggest- enggak, biggest cinematic TV paling gede. Iya. Kalau TV paling- Ada juga yang paling Banyak. banyakan tuh. Aduh, apa ya? Itulah Mas. Ya pokoknya The itu best lah. cinematic kali ya. Video Cinematic. dong. Video dong. Oh, best entertain. Ya, Bukan. ice. The best ice. Yang TV-nya banyak. Ya, dulu TV gede tuh, monitor banyak, mobil airbrush, pintu pakai motorized semua. Aku masih hafal sih. Airbrush, pintu, kap mesin motorized, warna-warni. Wah, cerah deh itu mobil. Interiornya Tapi interiornya sih Mas, yang jujur bukannya mau nilai sendiri ya, tapi banyak kayak juri-juri yang bilang apa namanya? kurang ada, sih, Cok. ada yang ngajak tadi. Kayak luar lu ekstrim tapi dalam lu itu keren Indonesia banget. Karena interior pakai kain tenun Toraja. Yeah. Khas dari orang tua kan, orang Toraja. Jadi gua pakai Yeah. Jadi saya agak sedikit sombong dikit sih. Enggak. Tapi Udah cukup. gila ini orang. Udah tahu ya. Kesel yang undang kita, Mas. tapi ini ya, tapi dari situ banyak belajar sih. Banyak banget Mas. Banget. Piala juga banyak yang penting. Enggak, soalnya gini, zaman dulu itu mungkin kena apa ya, kena omongan dari kiri, kanan. Jadi kayak biarpun gua sebengkel sama ada nih ya, temen nih, misalnya contoh dulu itu masih panas-panasnya klub. Ya nggak sih Mas? Ya, Bukan ya. kayak sekarang kan ya kita sendiri aja, kita udah bisa bawa mobil gua sendiri gitu kan, mobil kita sendiri. Dulu tuh klub, kita satu bengkel pun, boro-boro satu bengkel ya, kita satu klub pun kita kadang-kadang di dalam itu kayak panas-panasan, tapi di depan kita kayak hai. Padahal ya sebenarnya begitu kita fight ya kita fight Di zaman itu ya. di zaman itu gitu, sampai sepanas itu gitu loh. Seseru itu. Seseru itu. Seseru itu. Menurutku sih seru-seru, toksik iya. Karena Iya. percuma dong kita satu klub, kita ketemu setiap 1 minggu sekali, kita ngobrol hai. Ternyata begitu kontes gini kayak kita kubu-kubuan jadinya. Iya sih. Itu nggak satu sehat sih. klub. Itu nggak Belum sehat. lagi kalau satu bengkel ya mungkin wajar ya Mas ya. Ini satu klub di circle yang bisa dibilang agak kecil di otomotif. Di situ banyak belajar yang kayak lebih ke toksiknya banyak sebenarnya. Nah, Setuju nggak? Setuju. Setuju kan? nah, kenapa langsung beralih kayak sekarang? Jadi dulu itu berhenti mobil kayak, capek nih main mobil kayak gini terus.
Mobil emang jarang pulang sih, sampai tanyain sama mama itu kayak mobil di mana? Udah dijual emang. Padahal mobil pada di bengkel terus, emang nggak pernah pulang. Karena saya bawanya tuh udah males sebenarnya. Itu mobil bisa daily use nggak sih terakhir? Kalau bisa dibilang bisa buat daily bisa sebenarnya. Cuman agak memaksakan lebih tepatnya karena itu ring 21, Mas. Oh iya, gede ya. Gede dan nyari bannya mahal, susah. Iya. Continental. Bahkan dulu pas pernah sekali ganti ban, saya datang buat pakai mobil lain, saya masukin mobil kayak ganti ban, pertanyaan orang bengkelnya satu, "Mas, mobilnya Porsche ya?" Apa nggak sakit hati? Suzuki Porsche kali ya? Dia lihat pintu kali, lihat pintu. Enggak, dia lihat karena yang pakai ring 21 dengan spek Continental Sport itu rata-rata Porsche. Ya. Rata-rata Biasa Porsche dan itu satu ban harganya mahal kok nggak salah, Banget. 3,5 sampai 4 juta satu ban Tahun itu ya. tahun itu. Mahal banget. Mobil Porsche. Apa nggak sakit hati? Nah, Gituin. gimana caranya? Gimana ceritanya bisa langsung karena ini anak lama hilang. Lama hilang. Nah, Sekitar berapa tahun? 4 tahun. Lama. Dia begitu dia pindah Jakarta deh. Iya, hilang. Satria tuh. Hilang tuh. Pakai mobil standar kemana-mana. Sibuk sama percintaan. Dulu. Dulu masih belum jomblo. dulu. Wayahe. Bucin ternyata. Ya. Gitu. Nah, awal-awalnya tuh baliknya dia nih kita ketemu di Jakarta kan? Kita ketemu di enggak. Bukan dong. Bukan sebelumnya itu pas zaman Covid. Ya. Jangan kok pertama banget nih ya. Yeah. Kita nggak usah, kita di luar bendera lah ya. Yeah. Kita di luar bendera lah ya. Jangan bawa bendera. Jangan sampai bawa bendera lah ya. Lepas dulu dah. Bendera Anda ini. Terus habis itu kita ketemu kayak, wah Mas Vibi di Jakarta nih. Kan akhirnya gua DM sama ngechat ada satu teman. Nah, Ada Mas Vibi ya, gua ngechat. Di mana Mas? Di daerah Cipete kok nggak salah ya. Di bengkelnya Om Mobi. Ya. Om Mobi nggak sih? Om Mobi. Cilandak ke Cipete, antara itulah. Ah. Oke Mas, gue samperin ya. Ya udah kita ngobrol lah di situ. Akhirnya tentang mobil kapan dipanas-panasin. Kapan nih mobil pasang air sas gini. Kayak bentar ya Mas, pelan-pelan gitu. Karena kan lagi bener-bener males main mobil. Kebetulan pas di Jakarta kayak lagi juga nggak ada teman buat main mobil di Jakarta kan. Dan waktu itu ini galau mobil kan? Mau ganti apa enggak? Iya, nggak betul. sih? Ya. Antara kayak aduh, Lanjutin nggak ya? Lanjutin nggak ya? Karena kan di pemikiranku dulu sebelum sekarang jadi ya, Mercy itu mobil bapak-bapak, Nah, menarik tuh. bukan mobil anak muda. Iya. Emang iya nggak sih? Nih kalau ini kan aki-aki ini wajar. Mobilnya S-Class. Iya. Lagi aja Wajar. Iya. Cuman kalau menurut kayak W203 mungkin di anak muda masih oke, Mas. Kalau ke W205 tuh masih udah terkesan bapak-bapak. Exmut. X-Mode sih, dia tahunnya muda harusnya enggak dong. Enggak, maksudnya di tahun muda zaman mobil itu yang pakai bukan X-Mode, bahkan om-om. Yang S-Class ya, S-Class. Bukan, maksudnya om-om yang bukan duduk di belakang ya, om-om yang emang buat nyetir sendiri. Oh, oke. Oh, iya. Iya kan? Iya. Ya om-om umur 30-40-an lah. Gitu. Emang Anda berapa umur Anda sekarang? Saya masih kebetulan baru 18 tahun. Tahun ini kemarin 18 tahun saya, Mas. Berarti main mobil dari umur 6 tahun ya? Iya. Oke. Terus tak. Ya kayak ini kayak bukan mobil anak muda banget nih sebenarnya. Cuman ya karena saya nggak mau jadi anak durhaka kan, udah dikasih mobil minta mobil. Jadi ya mending saya lanjutin aja deh. Dulu tuh aku sempat mau ganti BMW apa Mas ya? BMW apa Scirocco ya? Bukan BMW, tetap Mercy. Tetap Mercy tapi yang Mercy, tapi yang itu. yang itu. Ya, yang itulah. Galau dia dulu tuh. Galau. Di Starbucks, kita beli Starbucks, ngopinya di parkiran. Di parkiran. Karena nggak bisa di social dalam. distancing. Waduh, cerita Belum. dia tuh. Oh, sebenarnya mau tuker ini. Oh, udah bener-bener maju mundur itu. mundur dia dulu. Gitu. Akhirnya entah kenapa awalnya dari bumper nggak sih kita ngobrol? Iya. Iya dong. Iya, Bumper dong. bumper. Bumpernya Arnold yang diobrolin. Buk. Oh bukan. Kan bumper lu no Mas Aldi kalau mau tentang bumper type art ini hold up. Enggak. Hold up. Kan nanya, emang bagus bumpernya. Iya bagus banget. Makanya diobrolin kan. bumpernya Arnold. Ya, yuk lanjut. dari situ awalnya dari bumper Mercy. Dari situ mulai intens ngobrol tuh ya. Iya, Toh ya? ngobrol. Ngobrol terus hilang.
Kita ketemu lagi waktu Main Cave main cave. di bengkel Main Cave. Akhir tahun ya? Akhir tahun toh? Enggak. Enggak sebelum Oktober kalau masih ingat. Karena Yeay. 88 itu ada pada saat Oktober. Enggak dong. Awal mulanya 88 itu Oktober deh, Mas. Tapi begitu barang datang di Indonya bukan Oktober. Maksudnya benar-benar launching barang ini. Ini kebocoran. Bocor ya? Enggak dong. Enggak ya? Bukan dong. November. Oh iya benar. Benar. Iya benar. Kita itu di Main Cave. Januari. Ya, launching kan Januari. Kalau 88 Januari. Januari. Tapi untuk Sebelumnya tuh lama sebelumnya tuh. udah lama. September kali ya? Ya, September Oktoberan lah. Antara 2 bulan itu. Dari situ tuh mulai kepikiran tuh seriusin. Seriusin. Dari situ mulailah sampai Soalnya yang diseriusin nggak ada, Mas. mampus. Ya iya. Iya. Gitu. Jadi tapi ya bener sih pelariannya ke mobil ya. Iya, tapi kalau mobilnya old up kan dia bener-bener prepare bodinya kan setahun nih. Kalau mobilku itu bukan prepare body, tapi prepare barang yang datang kurang lebih hampir setahun. Iya nggak sih, Mas? Iya. Yang sebelumnya sempat pesan bumper ke ada lah, batal. Ya udahlah, tarik. Pesan apa dulu itu, Mas ya? Kaki. Arem. Ya udah taruh arem. Beli velg. Bukan arem tahu. Kaki. Arem kan kaki, Mas. Enggak. Air sas. Tapi Bukan- kan bukan air sas juga. Velg malah duluan. Iya, velg dulu. Velg duluan. Terus itu Oh arem. enggak. Jadi gini pertama aku nanya ke Mas Bibi, Mas, ini enaknya aku beli apa ya? Karena bumper ini udah berbulan-bulan nggak datang-datang, ya kan? Akhirnya, oh enggak. Jadi pertama kali itu gue beli pelek, Mas. Velg. Pelek. Belum ada bumper, belum ada ada. air sas, belum ada apa-apa, pelek. Terus ngomong, Mas, velg ini bagus enggak? Kurang sih gini-gini, mending bumper aja dulu. Enggak, kamu sempat beli velg. Iya, aku sempat beli velg Sempet rotiform. beli velg, rotiform. Iya, beli rotiform itu udah lunas, tinggal dikirim aja ke Jakarta. Cuman akhirnya cancel. Pindah ke bumper. Bumper cancel juga. Cancel juga. Akhirnya ya udah dah, Mas, ini enaknya apa dah, terserah, aku udah buntu udah 6 bulan velg bumper nggak ada yang jadi. at least mobil lu masih bisa dipakai. Nah, Gua kan di body nggak bisa. Curhat dia setahun ya. Setahun kok. Ketawa. Temen gua hampir 4 tahun. Begitu masih jogrok lagi di bawah. Mobil saya mah tahun bisa saya bawa Bali besok berangkat. Aduh. Terus. Terus akhirnya ya udah di situ mulai ada omongan, pesan barang dulu, Mas, part dulu. Part ini udah di Surabaya semua. Mobil harusnya dikirim ke sini nih. Nah, itu Ke yang seru tempat tuh. ini nih. Ini yang Tempat penentunya ini. nih. Sampai ada Papi Roya ini juga nih. Wah iya nih. Iya, bener lagi. Ini part ini nih yang penting nih. Part yang paling penting nih. Gitu. Terus Ini part apa? Part ini terbentuknya poin 88 titik Jakarta. Oh, gitu. Terus Terus habis itu udah kirim, gimana, Mas? Barang udah sampai semua? Udah di Jakarta. Oke, Mas, ntar minggu depan, ngomongnya minggu depan kirim ke Jakarta, Surabaya. Surabaya. Ternyata ya karena mungkin orang tua apalagi nyokap kan khawatir. Namanya kan mobil nggak ada yang murah ya, biarpun Brio pun tetap mahal. Kok mention Brio sih? Ayla pun tetap mahal. Iya. Bener kan? Mobil nggak ada yang murah. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Alphard Jawa pun mahal, Bro. Beat aja mahal kalau yang ya. Iya kan, tergantung isi kantong kita masing-masing. Balik ke situ. Balik lagi ke situ. Jadi ada yang bisa bilang murah, ada yang bilang mahal. Menurutku sih semua mobil nggak ada yang murah ya, semua mahal karena butuh duit. Oke. Terus Saya sampai mana tadi? Itu mobil gak ada yang mahal. Mobil udah Masuk dikirim Brio. Surabaya. Ya. mobil kirim Surabaya. Kirim ke Surabaya, ternyata nggak dibolehin sama orang tua. Nah di situ kan dia bilang itu belum ada 88 kalau nggak salah, belum launching. Udah ada tapi Udah ada, belum rilis, bukan rilis. launching, belum rilis. Akhirnya di situ ada omongan kayak dari mobil dikirim ke Surabaya, mending buka bengkel deh di Jakarta. Kan udah ada 88 Performance, masa kita nggak punya base-nya di Jakarta.
Akhirnya ngobrol sama Mas Vibi datang lagi, oh nggak salah kan ke Jakarta, kita ngobrol. Akhirnya disitulah terbentuk poin, masih terbentuk belum wacana terbentuk belum terbentuk. Itu akhirnya kita ngobrol, kita matengin, terus akhirnya Mas Vibi datang lagi untuk kesekian kalinya ke Paduka. Nah di situ baru deal. Ramadan tuh. Bulan Puasaan tuh. puasa. Puasaan. Puasa itu Mas. Yang kita siang-siang minum di Starbucks kan? Aduh salah. Cuak. Untung gua Kristen. Ya yang kita di Starbucks Mall itu kan di Cinere kan. Tapi memang jauh dari poin 88 Jakarta ada ya. Entah kenapa tato tuh di beberapa momen kayak Arlan tuh ada terus tuh. Sebenarnya yang utara nih, yang utara tuh mau diambil dia dulu. Iya. Bener. Yang nemenin ngeprint ini, ngeprint itu kayak ya otomatis aku baca dong. Apa aja Ireland gini kayak oh. Lah, nggak lama dari gua ngeprint, begitu sampai orang yang di utara itu nggak babi bu langsung tanda tangan. Bah, Oh, ya, selesai. Batal gue. Gitu. Waktu itu hampir aja dia ngambil di utara tuh. Gitu ceritanya. Bukan di utara sih, Jakarta. Jakarta. Lebih tepatnya waktu itu. Nah, tapi waktu itu ketemu sama papanya sama mamanya. Waktu itu udah sebenarnya udah Emang dari dulu sebelum ada ada wacana itu. Sebelum ada 88 tuh emang bokap tuh udah bilang kan, ngapain sih daripada kayak gitu mending buka bengkel deh. Iya, Ya kan? Iya. Cuman kayak maksudku bengkel ini masih belum paham pemikiran, maksudnya perhitungan bengkel ini seperti apa sih, belum dipelajarin kan. Makanya kalau udah dikasih kepercayaan orang tua kan kita harus tanggung jawab lah. Takut dong, itu berat. Gitu kan. Akhirnya yang mending dipelajarin dulu daripada ntar berani-berani aja ternyata hasil akhirnya berantakan gitu. Tapi balik lagi ke mobil. Puas nggak sih sama yang sekarang? Ini bercanda sih Mas konteksnya. Sebenarnya kurang puas Mas karena bemper belum datang Mas. Aku lagi kena nih. Sabar ya. Nggak kayak gitu, itu bukan karena kesalahan dari Mas Vibi, karena emang dari sananya ya Mas ya. Emang saya tahu karena kan kita sama-sama poin nih, masa kita nggak tahu. Ini aku diam-diam Mas sebenarnya Mas. Biar orang-orang nggak tahu sebenarnya. Jadi kondisi di sana tuh Emang lagi kacau. rapet dan lockdown. Guangzhou, Shenzhen semua lockdown. Jadi kita nggak usah jelasin nih kali ya. Ya. Pokoknya Ya. susah aja. Susah. aja. Nah, tapi jalan. Gitu sih. Cuman kurang itu doang. Dengar habis pasang rem katanya. Bukan pasang rem Mas, rusak rem saya Mas. Makanya masih di Surabaya Mas. Di Jakarta Mas mobilnya Mas. Gagal Bali Mas. Besok ini kalian ke Bali, saya pulang ke Jakarta Mas. Pulang saya udah. tayang. Aduh. Saya malah berangkatkan mobil teman saya. Tuker joki guys. Di download. Tuker joki. Tapi happy nggak sih toh main mobil 205? Mobil apapun itu, kalau misalnya mobil pribadi sendiri kita mainin, pasti bakal happy. Mobil apapun itu, nggak harus W205. Misalnya nih, pakai Odyssey lah contoh, atau Accord, atau Jazz, atau yang penting mobil pribadi, dan itu modif keinginan kita, itu pasti bakal seneng Mas. Siapapun itu. Arnold pun seneng ya. Siapapun itu, iya nggak? Kayak Arnold, sorry ya Arnold. Mungkin menurut Arnold mobilnya Arnold keren banget. Tapi menurut orang itu richer. Kita ngomong richer lah ya. Apapun itulah. Richer. Tapi kan menurut Arnold dia suka. Akhirnya beda dong. Iya. Kan mindset orang beda-beda. Iya. Kita nggak bisa Semangat, nyalain. Waketum. Kita nggak bisa nyalain orang kayak contoh Mas Rangga bilang, "Ih, mobil lu jelek gini-gini." Iya. Nggak bisa mencela, Bro. Kenapa yang jelek bagian gua ya? Nggak boleh mencela, apalagi itu Mas Ge. Oh iya. apalagi sampai kayak buat omongan di luar, mobilnya ini gini. Itu nggak boleh karena Ya, keinginan standar orang beda-beda. Standar orang beda-beda dan kemampuan orang pun berbeda-beda. Betul. Nggak boleh disamain. Sampai mana tadi tuh? Jadi sampai mana ya? Sampai mana tadi tuh? Tahu situ. Oke. Jadi kedepannya cuman facelift. bumper. Kedepannya lihat di Elite Showcase. Oke. Amin. Tenang aja, mobil bakal daily setiap hari di Jakarta kok. Yo, Pasti bakal ketemu. Kisaran mana tuh? Kisaran SCBD.
Ya bisa ketemu di SCBD di atas jam 12 biasanya udah. Sudah terparkir di Depan Bu Mame ya? Di Bu Mame parkirnya. di depan Bu Mame. Tiap malam kayaknya ini ya. Apa? Swab. Iya, kita kan di zaman apalagi zaman Covid kan sekarang lagi tinggi-tingginya, Mas. Kita harus sering-sering minum alkohol. Bercanda. Iya, Biar virus hilang dong. Iya. Sekarang Panas ya? Iya kan? Panas. Iya. Sebenarnya zaman Covid dulu, Mas. Yang lain pada kena Covid di rumah. Kebetulan yang amit-amit saya belum kena. Karena saya setiap malam minum alkohol. Sehat. Tapi tua saya tidak tahu sehat atau tidak. Terus lanjut nih, gimana nih Mas Vibi? Kalau mobil pertamanya apa nih Mas? Rangge dulu. Kasihan sih. Sampai sini mulu dari tadi. Gue pulang dulu ya. Gue pulang dulu ya. Rangge dulu dong. Salah. Oke, kita Ini Rangge lanjut. banyak nih mobilnya banyak. Banyak nih. Banyak, Bro. Tapi aku kenal Rangge itu dari S-Class tapi. Oh, sekarang. Sebelumnya mau ngulik mobil apa sih, Nge? Pertama tuh W210 ya. Oh, 210 dulu. W210 dulu. Iya, dapat tuh mobil. Cuma biasa ala-ala dulu belum punya duit, cuma ganti pelek sama per potong. Oh, oke. Terus? Podcast dong. Terus. Terus abis itu main sama dia tuh. Penasaran nih, BMW kok berat banget ya? Kayaknya gasnya. Kayaknya mobilnya tua banget ini. Gue kayak anak kecil kayak dikira mobil bapak. Ganti deh, bilang lihat Dava. Oh, M46 kayaknya boleh juga tuh. Oh, 46 juga. Bareng dulu sama Rangge. Bareng sama Tahun dia. berapa tuh? 2018 ya apa Iya, 19 ya? Lupa. 18. 18. Oh, iya. Terus. Dia biru, gue merah. Hitam Sama gue. kita merah dulu 46. Yo, Hitam bos. Terus. Hitam loh, bukan biru. Cosmos Black. Oh, iya. Nah, itu. Ada yang kuning. Abis M46 tuh W203 mobilnya dia. Oh, sempet ngulik 203 juga. Sempet sempet. sebelum kecebur ya. Iya. Enggak, ini bukan kecebur modif ya. Bukan kecebur modif. Kecebur banjir. Kecebur banjir. Yang zaman dulu di berita kalau tahu ada banjir Kemang yang Nah. dalam, nah itu ada mobil. Itu bener nggak? Bener, ada tinggal sunroofnya doang. Astaga. Sunroofnya lepas gitu dari bodi. Ya enggak, Oh, ada sepatu gua tuh kayak akuarium sepatu, apalagi tuh Astaga. dalam tinggal sunroofnya doang dari atas rumah liatin. 203 tuh. Iya, tinggal sunroofnya doang. Bentar. Jangan terlalu cepat pindahnya. M46 diapain aja? M46 awalnya tuh cuma statik cuman dewasa. Dulu kan ya namanya pemula ya. Dapat pelek apa nih? Murah nih. Pelek apa ya itu ya? S-status. Oh ya, S119. S119. Terus abis S-status gue bilang, aduh, ini mau upgrade mobil ngapain ya? Jual pelek kali ya, cuan. Nyari cuan, akhirnya dari dulu sih sebenarnya tujuannya beli mobil tuh jual beli biar ganti upgrade terus. Oh. Tujuannya itu sampai ke bawah sih sampai sekarang, meskipun Oke. kalau yang ya dipakai tetap masih bisa dijual cuan lah, harus kan. Abis itu tuh biar cuan gimana ya, S1-nya jual lah. S1 jual, terus nemu velg BMW M3 ring 18 katanya. Wah, ini velgnya murah nih. Dulu belinya kalau nggak salah 5 juta, sekarang tuh di angka 7 apa 10 gitu, lupa. Udah beli, jual saat jual pasang lagi. Abis itu aduh, udah setahun nih ganti mobil apa ya, kok duit nggak muter ya, cari W203 kan. Wah, 46 jual lah. 46 jual. Abis itu laku ke Sentul. Pas lagi laku ke Sentul tuh antara kesel sama seneng sih. Kalau dulu kan caur mobil, cat jelek, bumper juga, bumper apa sih namanya kalau yang nggak ori itu Duraflex ya. Nah, Ya Duraflex depan belakang. Nah, cuman velgnya udah M3. Nah, sama ownernya yang di Sentul itu diganti full, part number semua luar dalam. Wah, pas ngeliat ada mantan nih, cakep bener. emang begitu. Iya. Soal gitu emang. Emang gitu kalau Mantan mantan. lebih indah. Nah, kalau udah putus tuh, cakep bener. Curhat Kitanya bener glow down. kayaknya. Berapa tahun? 2. Apa yang mana? Lu? Enggak lah. Ini ngomongin apa sih? Nggak tahu sih. Emang gitu sih Mas kalau bercanda sama aki-aki. Bercanda sama aki-aki gitu suka dia memang keluar Tadi topik. Mohon maaf, saya kurang tidur, baru tidur sejam hari ini. Oke, dari 46, 203 kebanjiran. Tapi ntar dulu Mas, ini yang lucu nih Mas. Apa tuh? Dodo. Nah, karena ada insiden mati lampu, jadi tadi kita sempat break. Ya beginilah kalau podcast kurang modal ya, nggak ada Nggak gitu dong. nggak ada Kan genset. semuanya tetep
Modal apa podcast masa modal genset mas? Sorry ya. Aman. Sebenarnya nggak mati lampu mas. Apa tuh? Kita tadi pakai kacamata hitam. Gelapnya sama. Iya. Iya, udah. Tadi sampai mana tadi? Mobil. Ya, 203 ya. 203. Terus? 203 kalau nggak salah yang kecebur ya. Yang kecebur. Terus Cebur, oh iya. Itu ngomong 203. Pas dia bawa 203, C240 tuh kan, masuk. Ya lu bawa ke kafe gue ya waktu itu ya. Masuk terus kayak nyobain. Gue suatu saat harus punya nih mobil. Oh itu. Itu. Iya. Mimpi gue murah banget ya. Mahal dong. W203 doang. Mahal itu. Kalau itu baru Mas. sampai W20, udah ada 205 ya, udah ada. udah 205. Maksudnya kenapa nggak yang lain gitu loh? Kenapa cuma 203 mimpi gue? Tapi ya masalah suka udah Iya sih. nggak bisa sih, coy. Kita udah suka ya udah itu. Gitu. Karena gue tipikal suka tuh mobilnya yang kecil-kecil gitu kayak M46, maksudnya Ramping-ramping ramping-ramping gitu, nggak yang kayak E-Class, S-Class gitu. Nggak terlalu suka gede, walaupun badan gue gede, di mobil itu pun udah mulai terlalu nyaman gitu loh, bisa nyaman walaupun mobil tipe kecil gitu. Apa karena dari karakter lu yang suka yang si gesit gini? Ugal. Ya, itu kali ya? Ya, kalau S-Class kayaknya nggak bisa lah ya. Nggak bisa kayaknya. Tapi ini S-Class bisa Mari kita ugal lihat juga sih. ya. Terakhir kita di Bandung kayaknya kenceng-kencengan itu bertiga ya. Ya, itu kan lurus doang. Oh, ya, iya kalau sih. iya, kalau yang Nah itu takut sih kayaknya gua. Umur Pak, udah muda. Bentar. Ini kemana ya? Pasti kalian pada bertanya kan. Teman saya satu tadi yang di sebelah sini, yang tadi pakai Suzuki Vitara, itu, yang pintunya buka-buka hilang, ya dia lagi boker. Lagi Semoga dia balik lagi. izin ke belakang sebentar. Semoga dia nggak kelelep ya di kamar mandi. Nah, itu kita lanjutkan lagi. Terus. 203. W203 tuh kan udah beli standar, wah mobil enak nih, mainin apa ya? Karena nggak ngerti juga ya, termasuk anak baru sih di mobil gua. Gua main mobil kan baru 2017 bikin apa ya? Oh nemu velg nih murah nih. Wah kayaknya velgnya bisa dijual lagi nih. Karena gue selalu beli barang tuh kayak ini gimana cara gue beli barang tapi kalau gue jual tuh cuan. Waktu itu Euroline DH. Oh, Euroline. Cuan yang nyari cuan intinya cuan. Cuan nemu kan orang BU kalau nggak salah. Dia jual maban itu 10 juta kalau nggak salah kurang lebih. Karena harga pelaknya kan belasan tuh, di atas 10. Gue belilah, gue pasang, colok, ring 19. Wah, ini kayak bapak-bapak nih, banyak yang bilang, wah kayak bapak-bapak. Bilang, tapi nggak apa-apa lah. Gue seneng agak tinggi karena rumah gue kan poldurnya tinggi ya. Mau pakai pendek nggak bisa masuk rumah, gimana bingung. Yaudah akhirnya belilah. Beli udah statik gitu bikin kan, masih potong per lah biasa. Agluk-aglukan gitu. Ini mobil kenapa pakai gerobak pas gue bikin ya. Pas cek lagi pindah bengkel, pas dicek, "Loh Mas, ini pakai stopper carry." Pantesan Mas, ini kayak gerobak. Allahu Akbar, merah tuh kan. Bang tuker pakai orinya pas tuh. Oh, agak lumayan nih. Nyaman. 203 statik tuh nyaman. Iya, Makanya gue sampai Bromo. Nah itu bener. Udah habis itu pakai 203 udah kayak gitu. Nah, event tuh Januari 2020 ya. Januari 2020 ada banjir tuh kan. Posisi mobil di rumah, aki lagi gua cas karena alternator tekor. Lagi abis main deh pokoknya. Nyokap telepon kan. Itu gimana mobil? Bilang, "Kenapa emang? Rumah-rumahan sebelah udah banjir loh. Ntar kelelep loh." Ya udah, paling kelelep ini. Ketulah omongan. Bener pisan sampai ke sana. Ya aduh, tukang akinya tutup. Nih nyalain mobil gimana nih kan? Panggil towing. Nggak datang 30 menit sejam udah. Dari seperempat, sepelak lama-lama kelelep udah ikhlas. Ketulah omongan. Nah, udah habis dari situ udahlah pensiun, bete sama tuh mobil. Jual murah. Awalnya kan pas di towing, udahlah udah bete nih, nggak mau main mobil lagi. Habis itu nelfon teman ada yang mau bayarin kan. Gue bayarin deh sama pelaknya. Jual berapa ya gue itu 40. Ya udah oke. Gue udah koin orangnya nggak bayar. Lama tuh. Akhirnya di depan perumahan gue diemin 2 minggu kan. 2 minggu habis itu gue benerin. Habisnya banyak lah, hampir harga kayak gue jual. Ibaratnya kurang lebih waktu itu gue kena 2 mobil ya. Total tuh kurang lebih habis tuh 40-an lah 2 mobil itu.
Abis itu karena udah bete mobil bekas banjir, gue udah nggak suka mobil kotor kayak gitu kan. Mobilnya awalnya clean ya Dap ya, Ya, clean keren banget karena dapet interior tangan masih oke pertama masih bagus, mobil nggak ada PR sama sekali, pakai cuma ganti oli doang. Abis itu ditawar lah 58 kalau nggak salah, udahlah gue lepas. Udah. Abis itu udah setahun vakum nggak main mobil, udah bete banget, malas main mobil gara-gara mobil kayak gitu. Mau beli moge niatnya kan, beli moge, ngobrol-ngobrol waktu itu ngobrol sama siapa ya, oh sama Mas Harun dong, main moge kali ya. Udah nggak usah lah beli mobil lagi, oh ya udah mau apa ya, Camry kali ya, malas pakai Eropa, ntar kecebur lagi mahal lagi gitu kan. Camry kepincut, lihat kok Jaguar oke nih, lucu ya, pas tahu S-Type ya? Hah? S-Type ya? S-Type. Sekarang ngeliat, wah kayaknya cakep banget nih mobil kalau dikandasin. Pengen, pas tahu info, lihat-lihat partnya, selain mahal dan susah carinya, abis itu ngundurin diri. Terus tiba-tiba nyari apa ya? Inget pernah dulu di Intersport tuh ngeliat, wah ini mobil apa ya, cakep banget. Ternyata S-Class. Ada fotonya di handphone, masih di love lagi di fotos galeri itu. Akhirnya nyari 3 bulan, nyari kemana-mana, Surabaya, Jogja, barangnya kurang serak semua, Jakarta pun nggak serak. Tiba-tiba temen story, lah kok punya S-Class, bilang dijual nih, lagi covid kan, bengkelnya kebetulan tutup, minta harga BU lah pada zaman covid, segitulah pokoknya. Wah nggak mikir, langsung tak bayar. Udah, habis tak bayar, habis itu aduh modif, belum ada uang lagi nih, vakum dulu deh setahun, pakai dulu setahun standaran. Terus abis itu akhir tahun, ini udah setahun nih, udah cukup lah. Akhirnya beli velg dulu, mobil belum diapain, beli velg, oke. Abis itu ini mau pasang harus camber, ganti kaki-kaki, tapi mau beli Airsus, aduh kurang lagi uangnya. Terus abis itu pakai Hermetic dulu, coba dicolok, ternyata bonggol Hermeticnya S-Class itu gede banget. Mentok juga, aduh beli pelek masa jual, bingung apa ya. Abis itu udah ketemu Mas Bibi. Mas Bibi jual Airline ya, dia bilang coba deh, gimana mau pasang Airsus apa enggak. Mikir tuh di jalan pulang, Mas Bibi telepon, pasang wes, kirim. Oh ya udah kirim, akhirnya pasang, colok, pakai Asus juga kecebur akhirnya. Ampun. Dan sekarang pakai BBK juga. Mobil S-Class ini paling tercebur sih maksudku daripada mobil gue yang dulu cuma statik. Paling fatalitasnya di sini. Tapi yang gue lihat sih S-Class malah yang bikin lu naik ya, Nge? Iya benar. Nah, Oldap di 203 yang jadi ikonnya dia nih 203 kan, Dap. Mulai dari lu naik Bromo lain, itu yang paling, itu kan viral tuh, iya kan? Iya, masuk berita. Masuk berita bener lagi. Terus Rangge S-Class-nya itu yang bikin malah naik. Jadi menurut terlepas dari itu semua ya, memang selalu ada mobil yang bikin kita tuh kayak bikin tanpa kita sadari, itu yang bikin kita naik malah. Iya sih. Iya kan? Bener. Naik dalam artian tuh nguliknya lebih bener, orang lebih appreciate sama Di itu, situ. pada saat itu gitu ya. Belum sih. Tapi kita kan Libra nih guys. Libra itu tidak mudah puas. Belum. Selalu. Saya masih banyak mimpi-mimpi yang harus saya capai. Selalu. Soon lah, tahun depan 2023, tahun gua. Amin. Let's go. Ya, amin. Tapi di 203 203 lu nih, Brio, Mas Arnold sama S-Class, di prosesnya kalian itu ada nggak sih kayak misal kayak hujatan atau sindiran dari orang yang dikenal ataupun orang yang nggak dikenal yang bikin kalian tuh kayak anjing gua harus jadi ini mobil? Ada nggak sih ceritanya kayak gitu? Enggak. Kalau gua sih nggak ada ya, karena dari dulu emang cuman punya mimpi punya mobil proper, udah gitu aja. Pengen punya satu dulu, ngerasain kayak yang proper tuh, maksud artian yang udah bener-bener white body, yang ngecat full total, restorasi total, terus velg, Airsus, semua segala macam sampai proper satu. Itu emang mimpi dari dulu sih. Kalau emang ada yang ngejelekin atau muji, ya itu bonus. Kalau ngejelekin juga nganggapnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Gua orangnya masa bodoh gitu, Mas. Nggak peduli sama orang-orang. Terlatih di kayak
Ya, di konten gitulah maksudnya. Iya. Komen masa bodoh teing. Iya. Apalagi cuma di mobil gua gitu. Nggak peduli. Iya sih. Mobil gua gimana gua kalau gua orangnya gitu. Iya sih. Dan kita bisa damai sih kalau Damai. kita bisa kayak gitu ya. Karena hakikatnya ya kita bangun mobil buat kita sendiri sih. Ya betul. Kalau Mimpi. Kalau Mas Arnold? Kalau saya sih paling bukan hujatan ya, lebih ke saran sih. Jadi saran gue masukin kalau emang bisa bagus lebih bagus, gue terapin. Kalau kayaknya kurang dah, gue masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gitu aja sih. Bohong. Iya. Bohong, enggak Bener, lu. serius. Kan saran dari gua lebih bagus, tapi kenapa enggak lu itu? Contoh kayak paling di fitment kayak ini kurang turun dikit nih. Lah lebih nyamannya gue di sini nih masih. Ya udah gue kayak gitu gimana aja. Libra coy. Gitu. Kalau lu nih, Kalau gue sempat ada kayaknya. ada ya? Banyak. Banyak banget. Gue nggak ngerti dah tuh. Kenapa begitu? Ya dibilang dulu, mobil-mobil gue yang dulu jelek lah, apalah, kurang bagus lah. Itu sering gue Enggak boleh join circle lah. Enggak, iya bener. Emang ada? Ada begitu. Gara-gara mobil nggak boleh join circle? Wah, Ada sih. Ada emang? mulut siapa itu masangnya? Gila ya. Maksudnya kasta gitu. Sampai kasta Gak gitu ngerti ya? juga ya. Ngeri ya. Karena kita kurang paham juga karena kita nggak di situ kan. Iya sih. Lah, saya mancing banget saya orangnya. Ya Allah. Terus. Wah, Maaf seru ya. nih. Cuman ya gimana ya? Yang namanya kita bangun mobil kan ada yang suka ada yang enggak. Tapi kan itu mobil kita sendiri. Orang mau komen apa ya udah kita sukanya begitu, masa kita harus ngikutin kata orang kan? Nggak puas dong diri. Gitu kan. Paling kita serap energi positifnya aja paling ya. Misalkan dia ngehina mobil kita jelek, oh awas nanti kita buat kayak trigger kita, oh, awas nanti gue bikin mobil yang lebih proper, mungkin yang lebih bagus lagi. Kayak gitu. Lebih kayak gitu. Soalnya kalau kayak gitu kita nggak Dijadiin motivasi, nggak jadi nggak ada motivasi. Iya sih. Iya, kalau gue lebih kayak gitu sih paling. Mas Terus- Arnold orang Kalau Mas Bibi ini gimana sih Mas pertama kali main mobil? jauh banget gue lihat Semua tuh. dong. Boring nih 1 2 3 1 2 3. Terus tahu Mas Bibi, mungkin Mas Bibi belum pernah cerita juga di podcast ini. Awal pakai mobil apa? Kita yang di interview nih. Ya nggak sih? Eh, Iya, kita kan kepo juga Mas. Pertama mobil ya, mobil yang pertama kali aku sentuh nih, Sentuh. bener-bener sentuh. Kelas 6 SD. Udah bawa mobil tuh? Eh, Apa nyentuh doang gini? bukan lebih tepatnya nyolong, nyolong mobil. Bawa. Punya orang Kelas tua 6 tuh berarti. Kelas 6 SD, iya punya orang tua. Iya punya orang tua. Kebetulan gini, dulu tuh papa punya ini apa namanya orang Jawa tuh bilangnya apa ya? Mikrolet kali ya? Angkot. Angkot. Ya. Papaku dulu itu di daerah juragan angkot. Oke. Ada puluhan angkotnya. Nah, mereka kan punya pangkalan. Mereka punya pangkalan. Nah, sama orang-orang supir-supirnya ini itu aku dekat semua. Oh ya bocil-bocil yang di iniin lah. Heeh. Sini anak bos yang kayak gitu. Dekat. Eh. Sering tuh. Pada saat mereka nyuci mobil, belajar. Aku tahu belajar mobil. Aku tahu bisa bawa mobil itu kelas 6 SD coy. Oke. Jetstar namanya. Pada tahu nggak? Itu Daihatsu ya? Mitsubishi. Mitsubishi. Jetstar. Bentuknya tahu sih yang kayak Iya, kaleng kan? kerupuk gitu ya. Nah, adik-adik kakak-kakaknya Carry lah. Iya kayak gitu. Carry, kayak- Futura. Teman Netrajet apa sih yang kecil? Enggak. Enggak. Isuzu itu carry Iya, gitu. kayak Carry, Futura lah di zaman. Espas. Espas. Oh, Espas Hijet, udah muda Hijet. tuh. Muda, Espas muda. Espas sudah muda. Dulu itu yang gue pakai itu malah pakai oli samping. Dua tak. Tak dong. Dua tak. Temannya Vespa. Hijet ya. Samping. Pakai Vespa. Samping bener di zaman gua tuh. Mobil. Mobil tapi. Set. Bisa browsing deh. Boros banget tuh mobil Kelas kayaknya pakai 6, samping. kelas 6 SD, kelas dikasih mobil benar-benar dikasih kunci itu di kelas 2 SMP. Perkaranya Dikasih kunci angkot tuh, suruh narik. suruh narik. enggak Enggak gitu. Enggak gitu. Jadi pertama udah bisa bebas tuh nyetir, papa tuh udah lihat
memang masih kecil tapi mentalnya Udah ada. udah oke nih nyetirnya, udah bisa kontrol emosi ya kan waktu itu. Itu kelas 2 SMP gara-gara mama punya depot makanan, tempat makanan gitu. Nah kebetulan tempat makanannya itu di terminal yang mana di situ belum ada PDAM coy. Air. Iya. Jadi setiap sore itu ngambil air di sumur jauh, pakai mobil jerigen tuh. Dulu yang biasa nyetirin gua tuh pickup. Sore-sore tuh ya. Iya. Kerja sekalian Kerja. seneng juga tapi kan bawa Dapet- mobil. Iya, seneng. Udah nggak peduli uang jajannya, yang penting bawa mobil aja, keren banget. Keren kelas 2 SMP. Keren coy. banget. Tahun berapa tuh Mas? 2000 SMP 9 berapa ya? 90-an sih. 90-an lah, nggak usah sebut detailnya. Gila. Keren Itu banget. pertama dikasih mobil yang bener-bener mobil bisa diapa-apain nih, Katana. Di modif Belum, maksudnya mobil yang bener oke nih. buat lu gitu. Buat gua sekolah SMP. SMP tuh. Uset, SMP kelas 3. Anak Katana. juragan wajar. Katana tuh. Anak juragan, Bro. Katana. Gak relate nih anak yatim ya. Katana, dari Katana itu mulai variasi di Katana ini pindah ke abang gua. Karena pindah di abang gua. Kalau lu ingat, ada dulu merek mobil selain Timor, ada namanya Bimantara. Pernah denger? Apa itu? Bimantara, Pernah denger. Timor, Beda umur. pokoknya barengan Timor. Mirip Timor gitu. Iya, Kotak sedan gitu, kotak sedan. dia kayak ini deh, kayak Genio gitu modelnya. Oh, lebih ke udah ada bulat-bulat gitu. Iya, udah oval-oval gitu bodinya. Itu Bimantara, warna hijau lemon, hijau lime, yang terang tuh. Itu Iya. warna aslinya tuh. Itu orang mobil Indonesia tuh, Timor sama Bimantara. Iya kan? Dari Bimantara pindah ke Timor, gua. Gitu. Itu Oke. udah bawa ke sekolah tuh, coy. Tapi belum ada pemikiran buat modifikasi apa? Variasi di Sulawesi, coy. Variasi itu Variasi berarti doang, kayak stiker-stiker. anjir, lampu-lampu. Iya, lampu-lampu. Iya. Gitu. Dulu di zaman itu, lagian duit jajan terbatas, coy. Gue masih kelas 1 SMA. Oke. Kelas 1 SMA. Tapi tetap ke sekolah bawa mobil kan? Bawa mobil gua udah. Ganteng banget tuh. Teman-teman pada naik motor tuh diantar. Yang bawa mobil cuman saingan gua waktu itu anak kepala Jasar Harja. Cuman itu doang saingan gua. Karena dia bawa NSRSP. Waduh. Lu bisa kan tahu kan kondisi di sekolah tuh kayak gimana tuh. Iya. Saingannya cuman itu, NSRSP. Saingannya waktu itu. NSRSP. Udah. Mobil berarti? Mobil lu doang. Mobil gua doang. Mantap. Tapi sayangan lu motor begitu. NSRSP karena yang terkeren waktu itu King. Iya sih. NSRSP ya keren banget dulu mah. Iya, mentok-mentok ya anak-anak muda zaman itu ya, dia bawa kristal. Lu tahu nggak? Motor. Suzuki Kristal. Motor mobil. Motor. Lu tahu nggak Suzuki Kristal? Nggak tahu. Setelah Jetstar itu ada Jet Cold namanya, sorry. Jet Cold. Habis itu Gua abis ini harus banyak browsing. Ini kayaknya roaming nih, habis ketuaan itu ini. ada yang namanya Suzuki Kristal. Setelah Suzuki Kristal itu baru muncullah Tornado. Apa? Suzuki Tornado. Di zaman itu dipakai road race tuh Tornado, coy. Oh, tornado kembung. Hah? Ya nggak sih, tornado kembung bukan? Iya Tornado yang 2 tak. Ah iya tahu. Nah, Oh, setelah iya. Tornado Udah baru tua ada tuh gue. Shogun. Ah. Shogun lah, Shogun oke, masuk Shogun gua udah tahu. Nah, Mas Shogun udah tahu, Udah Shogun kan itu ngerti kan ya. angkatan-angkatnya Fish R gitu kan. Iya, Visar. Zaman-zamannya livery Caltex dan lain-lain, ya kan? Gak relate, coba bapak gua gak pernah cerita-cerita yang kayak gini. Pas gua udah ngerti bapak gua udah gak ada. Gitu. Nah, dari Timor itu sempat main motor, dikasih motor waktu itu di Tornado. Tornado. Itu punya abang gua sih. Tornado. Terus dikasih Shogun. SP1 anjay. Enggak sih. Shogun. Habis itu King ke Ninja pertama yang masih tromol belakangnya. 2,5 Yang bulat. 2 tak. Iya, 2 tak 150. Ninja itu. Nah,
waktu itu merengek-rengek sama sama papa tuh ketika ada satu anak di sekolah cakep banget waktu itu. Oke. Cakep banget, anaknya kepala Bapeda waktu itu. Waduh. Anaknya kepala Bapeda. Iya kan? Dia bawa Soluna. Soluna. Oh, ini udah masuk 2000-an dong kalau SMA. Iya. 2000-an ya Soluna. Dia bawa Soluna. Gue pernah punya mobil itu. Soluna, bawa Soluna. Dari situ merengek-rengek lah minta Corolla. Yang papa merengek-rengek tuh. Pokoknya nilai benerin harus masuk 10 besar, bukan 1 2 3 ya. Ya, 10 Standarnya besar. papa tuh 10 besar. Besarnya udah oke banget lah ya. Udah buat oke lu banget masa- tuh. Dari itu dikasihlah Corolla. Oh masuk 10 besar tuh. Udah. Akhirnya tercapai tuh Corolla. Dari Corolla break gua. Karena papa nggak ada. Oke. Jeng. Keuangan jatuh tuh di situ tuh. Jadi yatim guys. Welcome to the gang. Senior gua nih. Senior yatim. Udah Ya. hancur semuanya, mobil alah nggak ada, motor juga udah hilang semua. Oh nggak ada yang lanjutin bisnis angkot itu mas? Kita masih pada muda ya, belum tahu. Abang lu? Polisi. Oke. Waktu itu gue SMA kelas 3 mau ujian akhir, papa nggak ada. Abang gue tuh udah masuk pendidikan. Udah. Udah polisi tuh dia. Jadi nggak bisa. Ya. Nah, si Evi itu masih kecil banget. Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Ya udah dari situ hancur semua. Tapi dari ini seru sih. Dari si kejadian itu gue lontang-lantung. Nyokap kan masih ada kan? Masih. Tapi di pikiran gue waktu itu dah, gue nggak boleh jadi benalu di rumah. Keluarga? Kalau gue nggak bisa bantu perekonomian keluarga, at least gue nggak memberatkan mereka. Yes. Soal biaya hidup gue harus tanggung sendiri. Nah dari situ gue main dari bengkel sana, bengkel sini. Itu yang bikin gue banyak tahu tentang mobil. Justru malah gue ngulik di situ. Lu main Ketika ke gua nggak bengkel punya tuh mobil. udah bawa mobil tapi? Ketika mobil udah hilang malah gue main di bengkel. Karena orang-orang bengkel ini tahu gue Anak juragan angkot nih. bawa mobil dulu kemana-mana nih. Oh dulu ya. Jadi pengetahuan gue yang gue tahu tentang mobil, mereka ada trust di situ. Ya kan, jadi nggak jarang tuh teman-teman yang mau variasi dulu istilahnya lah. Ya. Nanya ke gue, gini, ini. Dari situ gue dapet duit dikit-dikit, bisa kuliah gue. Dari situ. Nge-builder lah zaman sekarang kan Iya. ngomongnya builder dulu. Nah, Dulu apa ya nolongin lah gitu ya. iya, nolongin nganterin ke tempat toko ini beli ini, dia nggak tahu ke sini ke situ dapat duit. Iya Iya kan, Itu dikatakan- SMA tuh. Masih SMA gua. Gue SMA juga gitu. Masih sih. SMA. SMA. Masang audio bengkel mana ya gitu. Iya. Ntar gua anterin yuk. Iya. Beliin rokok lah gitu kan. Kayak gitu-gitu. Dan entah kenapa gue selalu bisa milih velg buat mereka. Waktu di zaman itu. Iya. Arbet, antena yang Anjing, Wah, velg bagi gila, gandul tuh arbet, tuh. antena. Ih. Itu Dari juga. Sulawesi mas? Sulawesi gua, Makassar. Terus habis itu singkat cerita kuliah nge-MC kemana-mana dari radio ke radio, bisa selesai kuliah, akhirnya keterima kerja di salah satu BUMN swasta, BUMN gitu. Udah dari situ bisa beli mobil lagi. Apa tuh mobil itu Pertama yang gue beli tuh GD3. Berarti itu impian lu banget gak sih? Yang itu pas lu belum punya mobil terus kayak Iya, karena gue pengen banget punya GD nih gitu. GD3 di 2004 itu jaya-jayanya dia, coy. Jazz baru keluar. Maya Estianti. Ya. Maya Estianti. Iya kan? Di zaman itu. Itu wah, anjing, mobil paling keren. Dulu ada temen tuh namanya Haji Lulung? Oh bukan. Wah, apa ya? Bukan dong. Haji lupa gua namanya tuh. Haji Mamat. Haji itu deh pokoknya dia Iya. bawa Haji Heri. Kalau masih umur panjang, halo bro. Dia bawa GD3 full audio ceper. Wah keren banget dulu. Sayang ya, gua udah nggak punya apa-apa nih. Ngomong gitu loh. One day gue punya mobil yang kayak gini, gue bisa buat lebih cakep dari ini. Oke.
dari waktu itu tuh kayak gitu pikiran gue tuh ke terrealisasi 2007 akhir. Oh, udah mau 5 tahun tuh berarti Mas ya. Iya. Berarti lu pakai 5 tahun tuh nggak dimodif. Iya. Enggak, gue baru bisa beli. Baru bisa beli 5 tahun setelah itu. Iya. Baru terima kerja tuh, lulus kuliah. Iya, iya. Baru terima kerja, posisinya bagus, ada rezeki lebih, beli tuh mobil. Jadi 3 tuh. Oprek. Nggak lama kan keluar GE8. 2008 nih, 2009. 2009 tengah. Ya. 2009 tengah. Beda udah bentuknya. Iya. Langsung beda anjing gitu. GE8 itu seingat gue ya, karena gue nggak pernah lihat GE8 yang single tuner, bener-bener single tuner Mugen di Indo selain punya gue. Di zaman itu. Upgrade, habis itu langsung ganti ke GE. Velg, iya dari GD3 nih Jual, muncul GE, iya jual beli lah. G8 muncul. Dari situ duit itu udah mulai ada nih, Yes. idealis. Velg Mugen ori, bumper full Mugen, semua interior semua Mugen semua. Gue jadiin. Di tahun itu kayaknya masih jarang yang mikir tuner-tuner gitu. Makanya bener-bener single tuner gue. Iya. Nggak ada gue lihat di sepanjang jalan tuh nggak pernah gue lihat. Itu Tuneran gitu ya. G8. Ya. Dari G8 pindahlah ke Surabaya. Iya Surabaya. 2010 pindah gue Surabaya. Masih kerja nih Masih kerja. di BUMN itu. Iya di BUMN itu masih kerja. Gara-gara dijanjiin lu di Surabaya cuma 6 bulan. Ntar gue tarik lagi. Lu naik jabatan. Makassar. Kan. Tarik lagi ke Makassar. Ya, balik lagi. Nah, 2010 gue di sini, gue nggak punya siapa-siapa, bingung. Mobil Jazz G8 itu gue bawa sini, bawa ke sini. Gue punya G8 itu sama Mio Sporty. Itu tempat di Baratajaya dulu rumah itu. Di situ nggak tahu mau ngapain. Mau kemana juga nggak tahu, mau komunitas di Surabaya juga nggak tahu. Jual G8, frustasi. Jual. Itu udah full modif kan? Udah mentok, nggak bisa diapa-apain, single tuner mainnya. Iya. Lu mau ngacak-ngacak, ngerusak. Lu jual kemana Mas? Surabaya lagi? Orang Surabaya, Tokin. orang Surabaya, sama cewek, Oh cewek yang beli? cewek yang beli. Punya selera tuh cewek berarti? Ya, cewek bapaknya yang beliin. Ya, buat anaknya? Buat anaknya, orang kantor. Oke. Orang kantor, Ya. kenal, percaya. Kebetulan bapaknya dia tahu nih apa yang ada di mobil itu. Ngerti itu dia. tentang jazz sama Mugen itu. Jadi harganya nggak jatuh-jatuh amat. 2010. Gua resign itu 2011. 2011 gua Berarti habis jual mobil udah resign? Nggak beli lagi? Enggak. Nggak beli. 2011 gue buka bengkel offline itu 2012. Online dulu dong berarti? Dari online. Gue sebelum Online apa? di Kaskus gue. FJB? Iya, Dagang apa tuh? Spare part? variasi coy. Variasi Honda Jazz? Apapun, handle Mugen, lampu. Iya, karena lu kan kemarin yang itu masukin tuh. Iya. Buat mobil lu. Iya. Jadi lu tahu. Tahu linknya. Nice. Ya. Jualan sampai di Surabaya tuh gue masih jualan dan kebanyakan anak-anak itu protes, Mas ini kita bingung beli di Mas terus pasang di orang lain kena cas 2 kali. Itu sebenarnya awal mulanya tuh. Akhirnya ya udah deh, kita bantu pasang dari garasi rumah gua tuh. Garasi rumah? Garasi rumah coy. Garasi rumah gua mulai di Pandugo, Arnold pasti di Pandugo 2. Jadi sini datang tempat gua gitu. Iya. Bisa COD juga, nggak usah transfer apa Iya. ya. Jadi, Dulu kan transfer ribet. Iya, jadi udah mulai tuh dapat harga di barang, dapat cuan di barang, dapat Cuan dipasang. Kan masang variasi seberapa lama sih coy? Ya. Iya kan.
towing JDM, lu inget gak? Anjing yang tinggal puter. Iya, masang di bengkel Towing monyet. JDM yang di belakang. Masa iya di bengkel masangnya yang kayak gitu-gitu. Iya, tapi banyak orang yang nggak ngerti. Cowok tinggal buka. Iya. Mana jas gue pakai lagi dulu. Towing strap Iya, yang iya, depan, yang yang bawah, belakang, iya. iya kan? Itu tuh awal-awalnya tuh. Oke. Dari situ mulai tuh musibah tapi berkahnya gue terlalu pede waktu itu. Terlalu pede kalau ini bakalan berjalan mulus kerjaan ini. Resign gue dong, percaya diri. Ya namanya usaha kan ya. Iya. Udah usaha kena gede. Iya. Lebih gede dari gaji ya kan. Iya, Sikat. udah tuh. Resign, pede. Udah fokus di situ. Hancur. Itu sering terjadi itu. Hancur coy. Itu sering terjadi. Tapi justru itu yang membentuk Jadi motivasi. Iya, mental. Mental. Diuji mentalnya. Dari situ break sekitar 3 bulan. Gue harus ngapain ya? Gitu. Gue harus ngapain ya? Tapi gue nggak ada pilihan lain selain di sini karena cuma ini yang gue suka. Gitu. Akhirnya terus mutusin, yaudah, gue mau lebih serius. Mau ke arah modifikasinya juga. Nah, jadi udah bukan yang tempel-tempel aja tuh, udah mulai custom. Dari situ yang pertama gue lakuin itu nge-hire tukang fiber. Ini masih di rumah tapi garasi rumah. Di rumah coy. Gue sempet diusir dari komplek gara-gara gitu. Berisik ya fiber. Berisik dan debunya gatel. Hmm. Itu yang datang anak-anak ceper-ceper, polis tidur tinggi, kehajar tuh. Pak RT protes, datang dong, suruh tutup, baru juga mulai rame disuruh tutup, sedih gak lo? Gitu coy. Tapi dari situ udah mulai ada kekumpul modal tuh, bengkel yang benar-benar proper bengkel gue pertama tuh di Gunung Anyarmas. Nah di situ Gunung Anyarmas itu sebelumnya pindah ke sana, gue nyadar kalau gue harus masuk ke komunitas, ke klub-klub, iya kan? Taruh, posisinya lu udah punya mobil belum nih? Belum waktu itu. Belum. Belum. Bengkel mobil nggak punya mobil. Iya, belum. Oke. Naik motor gua waktu itu. Oke. Dari situ, oh iya, kita harus masuk ke sana ke sini nih. Mutusin untuk beli Swift. All new Swift 2014, 15, 13. 13. Itu zaman-zaman hatchback tuh lucu-lucu banget zaman segitu tuh. Iya. Zaman-zamannya hatchback tuh. All new Swift. Kayak gua ngambil Jazz tuh waktu itu 2013. Jazz-nya udah yang facelift ya, 2013. Enggak, GK5 ya? GK5. Belum dong, GE8 masih. GE8 masih ya? GE8 di tahun itu 2013. GE8 tapi udah yang lampu belakangnya putih, beda sama yang sebelumnya. Iya. Yang sebelumnya kan lampunya merah tuh, Iya. terus putih. Iya, udah mulai cakep lah bumper faceliftnya. Ya, Iya kan? G8 tapi, G8 Di facelift. situ ambil all new Swift. Tuh diapa-apain tuh mobil. Modif sendiri kan? Modif sendiri, bongkar pasang per sendiri. Dari situ gue tahu kaki. Oke. Gue bener-bener ngulik kaki ya, bongkar pasang per, potong, cari persamaan. Oh, shocknya ini sama dengan ini, shocknya ini sama dengan ini. Nggak tahu berapa puluh set per gue habisin. Sampai gue nemu all new Swift, gimana dia rebah, empuknya sama kayak standarnya. Rebah tapi dong. Itu panjang prosesnya. Itu zaman-zaman dulu memang harus ngulik Mas, nggak kayak sekarang ya ada ini lebih dipermudah gitu. Iya. Kalau sekarang All new Swift itu shock depannya pakai Jazz GD3. sama tuh dia. Sama, bisa masuk. Cuman lubangnya bautnya ini yang digedein dikit, sama lubang link stabilnya dinaikin dikit. Itu dong. Itu. Yang belakang gue pakein pernya Livina. Shocknya Livina, pernya pakai Suzuki Carry. Pendek empuk. Muat 4 orang empuk. Cuman ya gasrotnya nggak bisa dihindarin dong. Iya. Gasrot polis tidur. Itu tuh ketemu di situ tuh. Makin candu main kaki. Anjir. Makin candu. Dari Swift itu berantakan lagi bengkel, omset nggak ada, hancur lagi. Ujian lagi di situ, dijual lagi tuh Swift untuk suntik modal lagi bengkel. Situ, tapi Swift itu udah mentok gue mainin.
ibarat kata dari situ anak lahir. Oh itu udah merit mas? Udah gua. Meritnya 2013. Oh iya, berarti pas lagi jaya-jayanya tuh merit. Iya. Si Kenzo ada tuh. Nggak main mobil, mainin mobil customer doang. Ambil R3 oleh keluarga. Dari situ, dari R3 itu gue nggak pernah main tuh. Cuman udah modifin punya customer aja. Mainin kemana-mana, perdalam kaki. Tapi waktu itu bengkel gue masih meraba-raba. Maunya gue maunya kemana sih? Karena semua gue sentuh dah. Lampu bener-bener gue seriusin. Bodyboard gue seriusin. Terus detailing gue seriusin. Semua gue sentuh. Libra. Iya, semua. Libra. Bener-bener gue sentuh semua. Libra tuh asli semuanya diambil. Iya. Iya. Main kontes sampai jarum black apa segala macem. Udah cukup lah gitu, udah cukup. Tapi waktu itu gue belum bisa nemu mobil apa yang gue pengen mainin, nggak nemu nih. Asik ngurusin mobil orang. Jadi udah nggak penasaran juga gitu. Nggak ada penasaran ya. Karena ngurusin mobil orang, mobil ini udah jadi. Habis. Oh udah tahu Iya, gitu. udah habis di Yang situ. ini udah tahu gitu. Iya. Dari R3 itu apa ya gue? R3 itu 30 ketemu. Yang di bawah nih. Bawah nih yang baru jadi. 30 itu. Ngangkat lah itu. Angkat 35 juta ditipu temen pula. Kenapa ketepu? Tuh kan nggak ngerti soal E30. Ibarat kata ini mobil beli cuman body doang. Beli body doang deh, nggak ngerti. Tapi seburuk-buruknya sebobrok-bobroknya E30 nih yang bikin gua jatuh cinta. Hari itu datang tuh mobil, gua bawa ke Merapi coy, Jogja, nggak sengaja ke Merapi, gara-gara mau ke Jogja, ikut Maps, dia lewatin Boyolali, naik ke Merapi. Anjing. Jadi off-road. Beneran. Anjing. Tapi itu mobil naik loh. Naik tuh mobil. Itu yang bikin gua, anjing, gua bakal pelihara nih mobil. Bandel 8 M40 loh padahal. Iya, Nggak expect tenaganya segitu. Manual kan mas? manual. Yang bikin gua jatuh cinta tuh badak juga nih mobil. Udah mesinnya kasar, Nah, masih bisa naik tuh. Power window nggak mau, dia Turun. turun nggak mau naik lagi. Sampai masuk angin tuh. Pulang dari Jogja di tol, untung nggak hujan. Dari situ tuh pertama mulai main lagi di situ. Sampai capek. Gue geletakin tuh mobil 30. 30. Bengkel udah mulai rame terus tuh. Udah mulai rame terus sampai gue tuh udah bilang gue nggak butuh mobil. Karena gue kemana sih? Cuman sin doang. Gue nggak butuh mobil. Main motor. Beli motor, main sana sini. Main apa tuh? Ada Ninja, ada R6. Moge. Ya kayak gitulah. Ada R1 yang baru laku tuh kemarin deh. Itu punya customer sebenarnya yang R1 itu. Nggak bisa bayar, udah ambil. R6, R1, Ninja Z250. Naked. Apa lagi? Udah itu dong, mainin itu motor. Kasihkan main di situ. Lupa sama mobil sampai singkat cerita ya. Karena terlalu panjang banget kalau mau cerita ini. Singkat cerita tuh gue udah mulai main di brand yang lama, bendera yang lama. Ya. Bendera yang lama. Kaki-kaki. Bendera yang lama. Terus cabut dari bendera lama, main yang bendera yang sekarang nih, Airline nih. Udah mulai keluar kota terus tuh. Sampai ada di satu momen gue sadar, wah gue harus punya mobil satu nih yang buat gue pakai sehari-hari. Karena si Evalia ini, Lo tadinya keluar kota naik Evalia ini? pakai Velfire, gue lupa ada Velfire. Sempet punya Velfire.
Oh, ini udah kalau udah ngomongin Velfire berarti udah di atas lagi dong. Iya. Seramai itu dong berarti dulu bengkel. Mas. Iya. Lumayan, alhamdulillah. Oh. Ada Velfire tuh. Berarti ada Velfire tuh barengan sama lumayan motor tuh, RC Iya. gitu. Oh iya. Main itu Velfire ada, tapi di satu sisi gua kayak sayang ya. Curang guys ya. Yang naik-naiknya di skip, ceritanya sedih doang. terus. Ada tuh, sayangnya ini mobil dipakai mau di tempat-tempat jelek-jelek gitu. Iya. Sayang. Udah dari situ mikirnya harus ada satu mobil yang bisa gue bisa egois nih, gue bisa pergi sendiri. Emang Karena kalau Velfire? anak-anak gue kalau sekolah gimana? Oh iya. Gitu. Tuh guys, anak aja sekolah naik Velfire guys. Ya, itu. Curang dia tadi nggak cerita yang sedih, yang bagus-bagusnya. Itu waktu itu. Nah, Evalia udah ada tuh. Evalia udah ada juga. Evalia udah sibuk-sibuk ngantar-ngantar barang-barang kemana-mana. Kadang-kadang juga mikirnya waktu itu anak-anak ngerokok apa segala macem dalam mobil kan nggak bisa dong di situ. Di Velfire nggak bisa. Di Evalia. Oh, Evalia. Nggak bisa dipakai. Velfire lah yang dipakai waktu itu. Tapi belakangan Velfire juga gue pakai keluar kota terus. Waktu bangun-bangun airline tuh, waktu ke main cave kemana-kemana pakai itu awalnya si Velfire itu. Anak terbengkalai lagi soal kendaraannya dia waktu itu. Ujung-ujungnya udah Velfire disimpan rumah. Cari nih mobil. Ini lucu. Sebenarnya E250 ini gua nggak ada rencana beli. Nggak ada rencana gua beli. Kenapa bisa? Sebenarnya gue beli itu W204. Ceritanya gini. Ini menarik nih. Orang nggak tahu. Luar nggak tahu. Orang nggak tahu, nggak ada yang tahu. Cuma gue Nah, ini eksklusif. cuma Fandi sama gue yang tahu. Fandi yang 207 yang dibeli Aldo. Ceritanya dia punya 207, 204. 204 ini punya adiknya. Di Jakarta hampir aja gue beli F30. Hampir gue bayarin. Ada si Arvel tuh saksinya. Gue cek tuh mobil di Man Cave. Ini mobil dijual berapa? Kebetulan tuh mobil waktu inspeksi buka sun visornya ada kartu parkirnya Balai Hinggil. Surabaya. Iya, mobil dari Surabaya dibawa ke Jakarta. Jadi gue telepon anak yang di Balai Hinggil. Tahu mobil ini nggak? Tahu. Historinya gimana? Kurang lah. Nggak jadi beli itu. Padahal udah obses mau F30. Karena kan F30 Perkara kartu parkir tuh ya. iya. Ini nggak jadi. Ketahuan. Gue butuh cepet. Balik Surabaya, ngobrol. Itu mau lebaran tuh. Mau lebaran, Fandi. Belinya yang 204. 204 kupenya dia, punya adiknya dia. Yang pakai roti foam yang persis sama gua, CCV. Itu mobil udah dipakai. Mas, bawa aja mobil. Kan gua nanya, ini mobil PR-nya apa? Jujur-jujur aja ya, karena ini mobil mau dipakai buat kaki. Gue pakai ke Jakarta kemana-kemana pakai mobil. Gue nggak mau ngongkosin lagi di mobil, nggak mau modif pokoknya. Awalnya begitu. Dia udah pakai CCV, pakai PR EBA. Udahlah nyaman lah tuh setelan. Udah enak. Treatment dewasa. Udah pikirku udah deh. Oke lah ya, 204 udah kupe pula. Udah cakep lah. Udah lah. Udah nggak perlu diapa-apain. Udah tuh. Udah Van, bawa ya, kasih waktu 3 hari. Tak coba. Nggak ada masalah. Bawa itu mobil 3 hari. Bawa ke Malang, kemana. Enak, udah mau gue bayar hari itu. Jadi gue pulang itu maghrib. Dari luar kota, dari Malang. Pulang dari Malang tuh maghrib. Rencananya mau pulang dulu, mandi, ketemu dia bayar. Itu 204. Perjalanan gue ke rumahnya dia telepon. Ini jodoh ya bener-bener. 207 itu. Mas, nggak mau 207 aja kah? Lah kenapa? Iya kan? Kenapa? Kelas, dia udah panoramik. Kebetulan 204 kupenya dia bukan yang sunroof. Kan ada yang sunroof sama kosong. enggak. Dia berarti yang C200. Iya. Ada ini E-Class udah panoramik, speknya lebih bagus, AMG pula. Kalau mau dirubah kaki-kakinya kan Mas tahu. Kalau punya dia kan, dia ada sensor kakinya, kayak punya Mas Hendra. 204. 207. 207 ya. Nah, kebetulan yang ini nih udah emang nggak punya sensor, jadi enak. Udah tuh,
Kenapa? Aneh dong, Iya, Dap. nanya. Orang jual mobil malah nyaranin mobil orang lain. Aneh dong. Iya kan? Ibarat kata orang jualan ya maunya jualannya dia yang laku dong. Ya. Tapi berbesar hati ini orang. Gak apa-apa, ambil ini aja mas, ini bagus. Harganya so-so lah, kurang lebih sama lah. Nama-nama dikit, udah dapet nih. Iya. Dapat ikhlas, dapat kayak gitu. Ya. Udah tuh. Ujung usut punya usut. Kenapa sih nyaranin ini? Padahal mobilmu udah tak bawa loh. Ini aku udah mau bayar loh. Iya kan? Gak mas. Kebetulan yang punya mobil lagi BU. Ada something yang mengharuskan dia harus Jual nih mobil. dan cepet, harus cepet. Dia cerita, nggak usah gue ceritain lah. Ya. Pada kali kita bantu temen. Paham lah. Ya. Udah tuh. Ada ketemu tuh mobil. Karena niatnya bantu, gue udah nggak ngecek sama sekali dah. Merem gue. Udah berapa? Segini ya? Ya, udah. Oke, transfer. Ambilnya 207. 207 tuh. Ya. Tapi belakangan gue sadar tuh, oh doa dijawab ya. Doa dijawab ya. Doa itu terjawab ya, cepat atau lambat. Karena sebenarnya pada saat gue ngerjain mobil Fandi nih, jujur aja ya, di bengkel ini ada beberapa mobil tuh yang bener-bener gue pegang dari awal sampai akhir. Gue bener-bener mikirin gimana caranya ini mobil bisa sesuai apa yang gue pengenin. Ada juga yang, lu kerjain ini ya anak-anak ya, ini udah, kayak setelahnya kayak gini ya. Gue nggak terlalu banyak di situ. Nah mobilnya Fandi, gue dari awal tuh bener-bener mikirin Konsepnya gimana? konsepnya gimana, ini fitmentnya supaya dapat kayak gini tuh kayak gimana. Dan gue bener-bener tahu caranya 207 tuh buat dia kayak gitu tuh bisa cantik itu tuh gue tahu celahnya. Nah begitu jadi gue lihat dia pakai mesh. Dia pakai Mae Fandi. Begitu dia jadi di depan sana pas foto-foto si Arvel yang fotoin tuh. Gue lihat dari belakang. Pengennya one day punya mobil kayak gini, enak lagi. Itu jauh sebelum lu ngangkat ini kan? Ya. Jauh, nggak ada Ya. pikiran itu malah. Pengen ya kayak gini, enak lagi. Dia apa-apain kakinya udah tahu nih. Udah merem. Kalau ngerjain dulu tuh Ya. udah merem gua. Gitu. Kejawab dong di Jawab. situ. Ya itulah. Jadi ceritanya gitu. Oh, tuh gitu. Tapi pas ngangkat nggak ada masalah tuh kan? Banyak coy. Banyak. Katanya lu merem kan belinya? Merem karena waktu itu udah ya orang jual ya bagus cuman kurangnya ini doang ini doang. Tapi ternyata Percaya aja lah. ya Oh tapi ternyata kurang barangnya. banget keju dan lain-lain ganti apa segala macam Nembokin. ya itulah perjalanannya. Udah Seru. sampai itu kayak gitu jadi Eksklusif ini guys. nggak pernah sih nggak pernah gue cerita sih ke orang-orang. Pernah kan? Nggak pernah. Eksklusif. Kayak gitu sih. Karena kalau banyak juga sih Dap sebenarnya yang nanya, mobil kok cuma digituin aja mas? Yang mana ini? Iya. Nanya lu. Iya. Kamu mau dijadiin mas? Nggak dipasang body kit, nggak pasang ini, nggak pasang itu. Ya balik ke kita tadi sih, gue relate sih. Gue sih pengennya apa yang gue mau, ya itu yang gue jadikan. Iya. Kalau standar happy-nya gue di situ ya udah sampai situ doang. Gue nggak maksa, gue nggak bakalan nurutin mau lu pada tuh. Udah itu yang bikin gue, udah ini cukup buat gue, udah cukup. Oh kalau gue yang kayak gitu paling sering gue denger tuh, lu kenapa sih pakai ring 17 yang kayak gitu loh? Apa nggak 18? Nggak ada yang kayak dari 100 orang yang setuju gue pakai ring 17 tuh cuma 2-3 orang gitu loh. Kasar. Gue tutup telinga bodo amat. Iya. Karena gue senangnya di situ, gue Iya. suka di situ karena ya selera kita gitu kan. Tapi lu pada sadar nggak, ketika lu keras kepala di situ soal tes lu, soal idealisme lu, ketika lu keras kepala, pegang kekeh itu, lu mungkin nggak sadar atau sadar itu bener-bener berkarakter jadinya. Iya, betul. Jadinya orang-orang inget. Iya, sentuhan kecil tapi ini mobilnya Old Up nih. Bener. Itu yang jarang sih kita lihat sekarang.
banyak orang tuh cuman FOMO aja, dengerin sana sini, dijadiin akhirnya Akhirnya sama kayak orang lain Iya, gitu. iya, kayak gitu Nggak sih. bisa jadi diri sendiri. Iya, makanya gua agak suka sih sama temanya The Elite tahun depan, quality over quantity. Paling demen banget tuh sama temanya tuh. Jadi yang dia utamain ya kualitasnya, bukan kuantitasnya, bukan banyak ubahannya, tapi racikannya gimana caranya dia bisa punya karakter. Itu dah yang paling gua seneng tuh. Karena menurut gua Mas, kalau kita ngomongin kayak gitu ya, Nah. modifikasi itu art. Iya, Art yang berlebihan juga tidak baik. iya. Ya kan? Contoh, kanvas kosong. Ya. Lu ngecat sebanyak-banyaknya cat juga nggak terlalu baik. Iya, Dengan gunain 3 cat tapi hasilnya manis, iya, kenapa enggak? iya betul. Sepakat. Itu makanya kayak kontes-kontes zaman sekarang tuh tetap masih lihat quantity sih. Iya, sebenarnya. karena itu dipaksakan karena regulasi coy. Iya, regulasi kayak gitu-gitu sih. Regulasi. Karena belum tentu juga, sorry nih, regulasi ya udah ngikutin semua regulasi tapi mobilnya manis, proper, bisa dipakai harian kayak gitu loh. Susah juga kan. Iya. Karena menurut gua tuh mobil itu sama kayak uang. Gimana tuh maksudnya, Mas? Kurang lebih sama kayak uang. Mobil itu mencerminkan kepribadian orangnya. Lu sering denger nggak kayak gini? Uang bisa merubah segalanya. Uang bisa mengubah segalanya. Kalau gua bilang itu kebalik. Uang bisa nunjukin siapa lo sebenarnya. Ketika lo pegang uang, dia bakal nunjukin lo siapa ya sebenarnya. Iya. Uang itu cuma alat doang yang nunjukin lo siapa lo sebenarnya. Sama kayak mobil itu jadi perantara nunjukin siapa lo sebenarnya. Dari mobil-mobil orang-orang gue bisa nilai orang sih kalau gue. Iya kan, karena banyak orang yang salah, kebalik malah dia berubah karena uang. Enggak, uang cuma perantara, mobil cuma perantara. betul. Iya kan? Jadi tahu siapa pas dia udah megang uang tuh, jadi tahu kelihatan. Iya. Karena banyak juga kan di luar sana, dia pakai sport car, dia pakai supercar. Itu nggak ngerubah dia loh. Iya. Malah nunjukin sebenarnya sisi positifnya dia, sisi baiknya dia kayak gimana. Dia lebih santai, dia lebih adem jadinya, dia naik supercar, misal. Ada juga orang pakai supercar malah lebih ugal tuh. Jadi kan perantara nih mobil. Iya. Iya kan? Betul. Kayak gitu. Ngerti banget. Jadi menurut gua sih iya, jadi diri lu apa adanya itu yang bikin buat lu damai sih dalam hal apapun. Itu sih. Berarti nanti nih di Elite nggak ada tuh kategori best king kayak gitu sesuai quantity gitu, modifikasi. Nggak ada dong. Dari tahun ke tahun kan daily nggak ada kayak gitu. ada. Adapun ada wordingnya tapi itu nggak di flooring kan, nggak disebarin kan apa aja. Enggak cuma dipanggil sih. Kalau based on yang kemarin-kemarin. Base-nya itu cuma tinggal dipilih dari, nggak tahu bintang tamunya tahun ini siapa, tahun depan siapa. Itu yang mereka pilih ini. Jadi tapi nggak ada regulasi. Iya, regulasi itu yang sebenarnya bukan ganggu siapa ya. Kayak jadi kita ya harus punya duit banyak lu biar bisa ngangkat piala gitu. Sebenarnya enggak sih. Kalau orang ngerti sebenarnya kayak Elite tuh orang bakalan tujuannya kayak buat have fun aja sih. Elite. Ya, Elite itu tempatnya lu silaturahmi, ketemu orang-orang yang sama atau hampir sama dengan tes lu. Iya. Tes lu. Sama atau hampir sama atau mungkin di atas lu, tapi lainnya sama nih, garis benang merahnya sama. Tujuannya sama. Iya. Ya. Itu mempertemukan lu di situ. Di situ. Karena banyak banget kan. Tes Kok aku submit juara-juara di luar, submit di Elite kok nggak keterima ya? Oh, dia belum paham. Banyak. Banyak coy. Yang biasanya menjadi raja-raja itu Banyak. pada regis. Banyak.
orang-orang yang gue kenal juga banyak. Kok nggak ke approve ya? Padahal yang mobil itu harusnya mobilku lebih bagus. Aneh kan? Ya, tapi ya event yang show kayak gini yang paling gue tunggu-tunggu memang Elite sih. Karena ini tempatnya kita nih yang nggak main ubahan banyak. Betul. Ini tempat karena kalau kita main di kontes modifikasi gue sendiri udah nggak pede coy. Iya, gue juga Mobil gue nggak ada apa-apanya sekarang. Jadi cuman ini doang nih rumah kita balik nih. Rumah kita ini. Iya. Semoga harapan gue sih kedepannya bakal banyak yang elit-elit lebih sering kayak gini lah. Pastilah. Makanya apapun yang mereka lakuin ya kita support lah. Iya. Karena yang bukan yang apa siapa lagi kalau bukan kita kan. Gitu sih. Seru ya? Makanya itu tahun ini excited banget sih. Maksudnya tahun depan ini kita pol-polan sih. Kalau dari kita ya. Gitu sih. Berapa lama nih Gar? Oh kita hampir 2 jam loh. Mantap kali. Hampir 2 jam. Karena kan ini eksklusif, kita membahas Mas Vibi juga. Soalnya gue kalau diajak podcast gue nggak mau bahas gue, kan harus ada timbal balik. Gue juga harus tanya orangnya. Kayak gitu sih. Jadi ya karena sekarang udah udahan ya. Anjing, setengah 12 malam, Cok. Kita berangkat tadi pagi. Iya makanya teman-teman ini butuh istirahat juga dan sebentar nanti pagi kita mau berangkat ke Bali. Ntar juga bakalan kita ada vlog lah ya di sana dan ada beberapa konten-konten yang akan kita buat di sana. Jadi waktunya kita istirahat. Mudah-mudahan kita bisa duduk bareng lagi ya. Amin. Suatu saat ya kita bisa duduk bareng lagi di sini. Selamat malam teman-teman. Thank you. Dadah, thank you. Thank you guys.